Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah langsung hadir. 64 mitra yang hari ini luar biasa ya. Materinya luar biasa, pembicaranya luar biasa, dan kok materinya ini hari ini kalau diikuti banget teman-teman, ini menjadi jelas nih kenapa kita semua hari ini ada di sini, ada bersama-sama komunitas miliarder berkah. Dan luar biasa ada 75 dan pastinya akan terus bertambah mitra yang akan melakukan evaluasi. Hari ini memang evaluasi adalah salah satu bagian dari kurikulum kita untuk menggali lebih banyak lagi ilmu ya, yang tadi mungkin baru sedikit. Nah ini saya tampilkan Bu Tari yang tadi menjadi pembicara. Kalau di sini terang ya Bu Tari, tadi gelap ya Bu Tari? Tadi lampunya ring lightnya mati Pak, ini pakai lampu sorot. Lampu mendadak. Harus beli lagi. Oke. Ternyata sudah langsung mati. Di rumah bentar, kayak kebakar gitu Pak Ringga, jebol dia langsung, nggak kuat. Mungkin tadi yang sericit gitu ya, berisik itu kali ya? Enggak sih, tiba-tiba mati dia plek. Bu Tari, tadi makna rumahnya apa ya? Hah? Gak ada. Aku kan waktu kecil, waktu Bu Tari belum besar, aku pikir itu ruangan Bu Tari. Makanya aku tanya, Bu, kok ruangan udah diperbesar baru oh ini rumah toh? Belakangnya foto rumah. Tapi nggak bisa ngeliat dari jauh kan, karena motornya dari depan rumah Pak SPL gini. Iya, waktu dari dekat itu kayak ruangan. Waktu yang kecil, yang kita kotem kolom itu, aku sangka ruangan. Oke, saya lagi ini dulu berusaha. Siapa lagi ya yang mau dinyalain? Ini udah kayak lagi di luar negeri, ini kayak gini lagi di Swiss. Apa? Ini kayak lagi di Swiss nih. Kayak Moski. Sudah masuk, Bu Tari sudah, Bu Patiarani ya. Bu Patiarani belum masuk. Toilet. Oh iya, biasa dia dari dulu. Sudah sejak dulu. Sejak dulu. Taira lemes amat pakai miring-miring begitu. Semangat dong. Emang kudu keluar biar semangat. Emang. Lari-lari di lapangan, Bu Tari. Ini udah siap nih. Siapa mau ke MU? Bu Tari, pilih mana? Ya, nonton TV 13 sama TV Sakti, kemudian ikut Zoom meeting, atau naik apa tadi, perahu tadi? Pilihannya semua menyenangkan. Andaikan dulu seperti ini, kita nggak pernah digebruk meja ya Pak Tari ya. Tuh saya ngeliat dulu, ya Allah digebrak meja kita Bu Tari. Sama Kiai lagi apa? Sama yang berjenggot ya Pak Ringga? Enggak. Ada yang lucu gini. Oh, saya tidak setuju. Anda melakukan penipuan. Tapi begitu akhir, saya siap pakai 13 jam. Dia duluan. Pas terakhirnya. Biasa dulu perjuangan. Saya kalau dulu Pak di Medan pernah sampai dibawain golok. Bawa golok pagi. Orang Medan yang punya cerita. Makannya. Bunda Ana, saya nyalain mic-nya langsung ya Bunda Ana. Assalamualaikum Bu Tari, keren, Masya Allah. Saya nyalain langsung. Bener ya Allah kata Pak Arun, keren banget juga ceritanya ya. Luar biasa. Biasa di luar ternyata. Bu Tari kan bilang kan dikira penipuan. Ini kan tadi lagi bahas di grup. Maaf Bu Ana, saya dikira sama mitra saya itu, mitra baru saya dikira saya penipuan. Oh belum tahu, kita dulu dianggap apa. Baru begitu. Itu dikira kita digebrak meja Bu, blebak. Nah, itu dia. Dibawa golok Bu, ya Allah. Allah. Itu belum saya Bu Ana penipuan kenapa Bu Ana? Nggak bukannya aku ya. Kenapa Bunda? Penipuan kenapa?
Iya kan nge-share tuh Bun di Facebook, terus kamu itu penipuan, coba kalau berani ayo video call sama aku, ini gini gitu banyak gitu. Terus Kan yang 165.000 itu, Bu. iya, Oh, Iya, iya. 165.000 mau menipu gimana? Itu dia Bu, baru saya nanya ini yang mana nih? Iya, kalau juta-juta ya nipu mungkin nah masih inilah ya. 165.000 mau menipu. Iya ya, makanya ya balikin Allah. aja begitu ya. Saya mau nipu apa 165.000? Iya, Kan itu Bunda, Pak Harun kan Deh. bikin list peraih reward itu 100. Oh, yang 100 100. orangnya. Apa ini penipuan money game katanya. Oh, Bu Tari mana suaranya ngomong Suaranya gini-gini? hilang, orang belum dicantolin itu. Belum dicantolin di foto, mikirnya digini-giniin. Bu Cici mau dinyalain tapi gambarnya nggak ada. Bu Tari, kata Pak Harun gini, berarti masih sediaan Bu Tari ya, Mang? Kok bisa, Pak? Iya. Kok gaung ya? Pak Semi, feedback. Oh, Pak Miswaimi, Oh, gemes, Pak gemes, gemes. Gadis Wahimi bikin gemes. Kata Pak Harun, enakan kita ya, Mah, udah dari miskin terus ke kaya. Kalau Bu Tari kan kaya dulu, terus ke bawah. Itu kan lebih berat daripada kita yang sudah biasa miskin. Kan? Itu dulu Bu Tari suka ngamen di bis kota tuh. Orang ngamen dia Orang ngamen tuh sampai turun gara-gara saya. Ya Bu Tari Allah. ingat nggak Bu Tari? Karena Ada orang yang ngamen, Bu Tari yang mengutin ada Allah. flipchart besar. Bu Tari, Ya. dulu ada flipchart besar, terus Bu Tari bilang flipchartnya taruh di belakang naik ojek. Presentasinya kayak gitu. Flipchart, aku kemana tuh yang gede gitu ya Pak Semi? Nah, diberi ingat kan? Ada tuh. Iya, dulu ingat Iya, tuh. masih punya flipchart satu yang aku gede. di ruangan dulu. Dijual Pak Suemi, Bu. Jual Pak. Kata Bu Tari tuh flipchartnya ditaruh di belakang, terus naik motor keliling kota. Wah, biar pada baca. Oh, Kata dulu Bu gitu Rani kalau ya tadi, Bu Tari sama udah Bu biasa Inggris. cantik, terus gimana ya ngebayangin naik kapal pakai sama sapi. Bu Andin apa Bu? Perahu kotok di antara kambing-kambing. Kambing aja Bu Andin. taksir, Bu. Kambing aja Allah, taksir ya dah. Rabbi. Nggak bisa ngebayangin. Naik pesawat ada VVIP. Sama sapi. Oh my God. Right hand. Itu pasrah tuh, Bu. Saya belajar pasrah tuh di situ tuh. Di Luar pas biasa. kalau sepekan itu saya belajar pasrah bener tuh. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Pak Juli. Oke. Dengerin ini. Baik, kita langsung buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Pak Juli sudah ada di tengah-tengah kita buka acara hari ini. Sebagaimana biasa, kita acara hari ini adalah evaluasi dari kegiatan TOR kita. Dan ini adalah bagian dari agenda kita itu sendiri, agenda seminar itu sendiri. Karena justru di saat evaluasi lah kita akan mendapatkan tambahan-tambahan lagi yang mungkin tidak terungkap gitu. Karena banyak banget yang tidak terungkap, banyak slide yang sudah disiapkan tapi tidak terbaca. Juga banyak. Tadi kita maksain banget. Bu Tari, saya sama itu memaksain banget, benar Pak Juli tadi maksain satu slide yang ini harus keluar, yang ini harus keluar. Gitu. Jadi mohon banget walaupun waktunya udah lewat, pokoknya harus keluar yang gini ya. Jadi akhirnya Bapak dipancing untuk bahas tentang itu. Dan karena Pak Juli sudah datang, mentor kita datang, waktu dan tepat untuk Pak Juli, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hari ini tanpa membandingkan yang ini paling terkeren saya menikmati hari ini karena pertama hostnya paling cerdas dan saya harus mikir, kemudian gestarnya orang yang paling cerdas dan keluar ilmunya tadi hari ini. Kalau ada Pak Ringga mungkin sampai 2 jam tuh. Pertama, selamat pada Bu Andin. Bu Andin sekarang halus, kayak macan udah halus. Nah, itu Bu Andin udah keren. Udah nggak segalak dulu. Maaf Bu Andin. Ya, Bu Andin bisa mengontrol. Dia udah pakai rasa, tapi masih malu-malu kayaknya rasanya. Itu satu. Bu Andin keren. Itulah Bu Andin yang sesungguhnya itu. Kalau Bu Rani speednya cepet. Saya tuh edukasinya aja tak hampir setengah jam Bu Rani. Apa tuh maksudnya gitu. Karena Bu Rani memang intuiting ya.
Nah, tapi karena gaya Burani itu udah cantik, bersinar, ya udahlah. Kita mau ngeritik apa, wong dia satu-satunya dari Nabi Adam sampai hari yang lulusan SD ini kan Burani. Mau ngeritik apa, nggak mungkin. Terus Bu Tari, terima kasih Bu Tari. Seperti pesan saya tadi pagi, kalau ada pertanyaan kemana nggak usah dijawab, sementing fokus pada perasaan. Ternyata Bu Tari mengikuti pesan saya. Burani bawa mana nggak mau ke situ. Nah, itu seperti Pak Harun. Makanya Bu Tari tadi membawa audiens storytellingnya, wah seperti Pak Harun, keren. Tepuk tangan Bu Tari hari ini luar biasa. Nah, teman-teman kan mungkin ngelihatnya Bu Tari kan cantiknya, pinternya, ayune, pinter enggak. Bu Tari itu hijrahnya pol-polan. Kalau orang lain tuh hijrah, maaf, tersinggung boleh ya. Guru SD mau hijrahkan mikir lagi. Gajinya 3 juta kok dipikir. Dosen gaji 5 juta mikir lagi, kan aneh. Nggak ada sejarah 26 juta keluar kecuali Bu Tari. Dan harus naik bis, harus all out itu. Dan Allah itu kan nggak tidur. Makanya tadi ada kata-kata saya tuh yang Bapak Ibu, karena Bu Tari menemukan kata-kata hidayah adalah bekerja dengan manusia dapat sekian. Saya kan sampai presiden aja 100 juta aja masuk bekerja Allah kalah. Makanya benar kan, ini maaf yang sudah jadi presiden atau belum, Bapak Ibu, Armelia Daily gajinya lebih besar dari gaji profesi apapun. Tepuk tangan Armelia Daily ini. Lah ya modalnya 165.000 kok, nggak perlu sekolah tinggi-tinggi seperti saya kok. Gitu loh, gemes saya. Nah, terus apa? Hari ini kan sebenarnya kalau dibedah kan 5 orang ini kan punya kelas beda-beda. Lulusan SD SMA ada, lulusan S2-nya ada 3. Bu Tari lulusan S1 ya kan. Terus manajer ada, kemudian Bu Andi manajer wartawan, Bu Ingkis di dosennya. Ini kan komplit hari ini. Terus keluarnya ilmunya setelah Bu Tari selesai, Bu Ingkis mengeluarkan yang tidak saya sangka-sangka hasil penelitian itu. Nanti kita di Zoom akan bedah loh hasil penelitian siapa tadi bahasa Inggris sih yo. Pokoknya penelitian ke depan itu saya sampai ngadut. Pokoknya ke depan di zaman akhir networking itu perusahaan yang tanpa batas lagi paling gede dan itu akan mendunia. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang nggak cepat-cepat ke networking, wah ketinggalan kereta wis. Ngejarnya ketinggalan lama banget. Wes, Bapak Ibu cuma pelong-pelong lu lolok lah. Tapi terserah kalau Bapak nggak sadar ke arepmu gitu loh. Itu penelitian. Kemudian itu penelitian loh. Ya, Robert Kiyosaki juga sama. Ya. Itu. Kalau sama saya nggak percaya nggak apa-apa. Mungkin karena Bapak Ibu melihat perusahaannya kita, tapi enggak. Dan tadi saya tekankan, kalau multi level yang lain boleh dibandingkan, tapi jangan di StreamYard ya. Kita bedah marketing plan-nya. Kalau marketing plan-nya tidak seperti Armelia Daily, tidak mungkin sustainable. Itu Pak Ringga. Dan kalau tidak menggunakan teman-teman yang di Armelia Daily tidak pakai STMJ, tidak mungkin jadi sustainable juga. Karena kalau tidak pakai silaturahmi, tidak ta'awun, tolong menolong, tidak memuliakan, itu kan konflik. Kalah ribut aja konflik. Nggak ada laku red coffee konflik, barang nggak ada konflik, nyalain. Kalau setelah terima Bapak Ibu, barangnya nggak ada, tenang aja, ada barang yang lain. Wong dulu ada Libam aja kita bisa laku, ya kan? Jadi fokusnya adalah potensi rezeki, fokusnya adalah memuliakan, fokusnya adalah banyak orang. Biarkan Allah yang mensiapkan apa saja. Kita nggak usah nyalain, tidak ada yang namanya siapapun untuk membuat kesalahan, ya kan? Manajemen sudah berbuat apinya, kalau kurang-kurang udah merem aja. Sementing ikuti Sakti 13 sama TV 13. Kemudian sampai belakang, ini pokoknya hari ini saya senang banget sampai ngeluarin, jadi kayak tadi, Burani itu kan intuitif, pertanyaan angel banget itu. Untungnya saya bawa buku ini, ya udah selesai. Ini kan digital marketing itu sebenarnya saya dulu kan nggak senang. Coba Pak Ibu lihat, Pak Ringga itu setiap hari setiap hari posting tentang apa di Instagram. Produknya Red Coffee, profil sampai saya belenger. Ini ngopo manajer ini? Jadi setiap hari gambar-gambar terus. Sekarang Pak Ringga nggak pernah ngomongin produk. Ngomongnya pokoknya posting tentang seminar, potensi rezeki. Itu ya kan? Ya nggak salah sih. Nah, jadi Pak Ringga punya pertanggungjawaban tuh ngomong produk kemarin. Nah, jadi teman-teman yang fokus di produk,
boleh, tapi persentasenya tolong diperkecil. Nanti Bapak nyesel deh. Nyeselnya adalah apa? Kok rewardnya yang pakai ngomong reward rezeki paling banyak. Karena ingat, fokus itu menentukan hasil. Bapak Ibu fokus di produk, hasilnya reward, hasilnya produk. Fokusnya di omset, hasilnya omset. Fokusnya rewardnya 1,3 miliar. Enak nggak? Amin. Ya Enak, Allah. amin. Fokusnya marketing spiritual, berarti Bapak Ibu masuk surga kan gitu. Fokusnya produk, ya dunia dapat, surga belum tentu. Karena ribut. Ya, coba Bapak Ibu sekalian, kami sama Bu Ingkris dapat bisa membuat joglo dari mana? Ya dari Armland Daily, ya kan? Kenapa kemarin teman-teman dari Pak Ringga, Bu Tari, Bu Rani, pakai mobil bareng-bareng, kenapa rasanya bahagia? Karena apa yang kami bangun joglo itu untuk kita semuanya. Inilah joglo kita, bukan joglo saya. Jadi rasanya memiliki. Tapi kalau inilah joglo Pak Yuli, Bapak Ibu langsung, gitu. Dan rezeki yang kami itu langsung kita alirkan ke sana. Hari ini aja saya sekarang nunggu apa keramik besok jadi. Kalau pengennya masang cepet, tapi rano sing iso masang ya. Kalau dia ngelamar boleh deh. Kemudian pengennya cepet, besok Kemis akan ribanya Bu Ingkris cair lagi, saya cair lagi. Pengen nyepetin biar joglonya jadi. Gitu saja. Pokoknya hari ini nilainya 13 triliun. Tepuk tangan dulu sekalian. Tandanya hari ini Bu Tari, selamat Bu Tari, yang nonton kalau kemarin 9.000 ditutup 9.000, hari ini 12,3. Ini 12.000 langsung. Ngeri. Padahal hari ini kan ada perpanjangan waktu kan. Kenapa? Bukan karena kurang on time, karena ilmunya 3 jam. Jadi saya sengaja sayang kalau diputus 1 jam, doanya aja 13 menit toh gitu. Itu saja Pak Ringga. Pokoknya keren hari ini. Saya minta Pak Ringga langsung biar Pak Ringga bisa nulis bukunya pesannya hari ini. Iya Pak Juli. Hari ini kan bicaranya tentang potensi rezeki ya. Jadi tadi judulnya singkat dikasih Bu Rani tadi. Karena awalnya kan pelapan rezeki. Jadi awalnya kita bicara pelapan rezeki. Kemudian Bu Rani kasih informasi bahwa ada Budina masuk ke tambah 2. Bantu. Dimarahin Faringa. Apa itu? bantu. Tidak. Udah lanjut. Jadi ketika kita bicara pelapan rezeki mungkin berbeda ya hari ini gitu. Tapi seorang insting lagi-lagi di ujung terakhir tadi Pak Juli memberitahukan lewat Bu Rani bahwa materinya kita ganti gitu. Materi kita ganti adalah dengan potensi rezeki, dan akhirnya saya merubah potensi rezeki, slide-nya kita rubah, bannernya kita rubah. Nah, ini merupakan karena ini adalah sebetulnya kumpulan yang jarang diungkap oleh kita. Biasanya kan ini potensi rezeki di belakang ya Pak. Dibahas di setiap seminar pun paling hanya cuma sekilas. Apalagi kalau mohon maaf Pak Harun yang bahas. Wah itu udah super cepat itu. Gitu ya. Pokoknya dibahas bentar kemudian selesai gitu. Nah, hari Kalau ini tadi yang bicara hilang, pertemuan. Terus masyarakat. Ya, hari ini yang bicara tadi seminar yang bicara Mas Anto terbang entah kemana, sehingga akhirnya seorang host juga bisa menjelaskan tentang potensi rezeki gitu kan. Luar biasa gitu. Tapi memang akhirnya dibayar tunai malam ini. Dibayar tunai malam ini oleh Pak Juli mengupas gitu. Bahkan bukan hanya sisi potensi rezekinya, tadi Bu Ingkris menjelaskan bedanya. Bagaimana keunggulan itu ada ya, sampai diungkapkan ada 3 hasil penelitian, kemudian juga disampaikan lagi yang jarang-jarang kita sampaikan adalah dulu tentang kekuatan kita sebagai seorang distributor marketing gitu ya, distributor network marketing, bahwa ternyata kita tuh lebih unggul loh dari pengacara. Jadi Bapak Ibu hari ini berbanggalah Anda semua adalah penghasilannya lebih dari pengacara. Kalau belum berarti masih banyak acara gitu aja, masih belum fokus kan ya itu aja. Jadi kalau masih ini, dan luar biasa Pak Juli tadi, Bu Ingkris menjelaskannya juga sudah dia. Bu Tari, kalau Bu Tari kan storytelling ya, dan perjuangan Bu Tari yang karena saya juga sering kali ikut dengan Bu Tari bagaimana perjuangan beliau, saya rasa panjang banget ceritanya. Itu baru sedikit yang diungkap bahwa
untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar, seringkalinya memang harus melalui juga kondisi yang di bawah gitu. Bu Tari yang 40 juta sudah dapat, penghasilan yang sudah dapat, kenyamanan sebagai seorang karyawan, itu hijrah ke sampai menemani seorang PPIP-nya sama sapi tadi gitu. Itu kan nggak banyak tuh PPIP sama sapi gitu, sama-sama, tapi itu dijalani gitu. Dan tidak banyak yang tahu juga perjuangannya. Dan saya rasa harusnya seperti ini. Kalau dulu teman Bu Tari, Bu Rani, teman-teman leader besar mengalami perjuangan yang luar biasa, harusnya sekarang dengan dimanjakan oleh teknologi, dengan diberikan arahan oleh seorang mentor. Bu Tari cerita untuk menemukan mentor sampai harus membayar mahal kan, perjalanan yang tadinya 50 juta. sudah tinggi, 50 tahun juta. ya, 50 juta saya bayar. Itu harus membayar mahal untuk menemukan mentor. Hari ini kita sudah mentornya hadir tiap malam, bahkan pagi hadir, siang hadir, malam hadir. Masih juga ada teman-teman yang mungkin itu kan ya begitulah. Saya nggak bisa ngomong panjang kalau udah kayak gitu. Nah, hari ini harusnya mereka lebih berhasil dari kita. Harusnya lompatannya lebih tinggi lagi. Dan sudah banyak juga yang membuktikan nyatanya gitu. Yang nyatanya membuktikan bahwa ini adalah satu. Tadi ratingnya belum sempat dijelaskan detail sama Bu Ingrid ya. Walaupun udah dimunculin kluk di belakang gitu kan. Tapi belum tarik ya. Memang kita mencoba, dan mohon maaf tadi saya memaksakan di slide terakhir tentang penghasilan tadi. Karena Bapak tuh nggak nyambung-nyambung gitu. Ceritanya kamu aduh, ini tapi kalau ini penting banget. Udah munculin aja slide-nya. Bu Rani udah. Ngopo toh? Saya juga nggak nyambung. Ngopo? Slide itu Pak, slide warisan itu loh Pak. Oh Bapak kan bicaranya kuadran kanan, tapi memang kehebatan mentor kan bicaranya tentang kuadran kanan tapi bisa masuk ke diwariskan gitu lah. Itu yang tadi jadi clear bahwa sebenarnya kita tuh banyak banget perbedaan ketika kita menjalankan konvensional dan jaringan. Jadi kalau hari ini masih ada teman-teman dan di luaran sana yang masih bilang kata Bu Ana tadi awal-awal penipuan segala macam, 165.000 merasa tertipu, kita juga bingung gitu ya. Dan hari ini Pak Harun udah bikin geger dunia Armina Deli dengan 100 gitu. Saya jadi panas Pak Harun, terus terang aja ya. Saya sampai bilang sama Bu Rani, sampai WA aja tuh ke grupnya Bu Rani. Biarin Bu Rani bikin gini. Nah, jadi hari ini saya nggak tahu lagi. Kalau sudah 1 jam lebih dibahas, masih kurang juga keyakinannya, masih kurang juga beliefnya. Mentor tuh harus menjelaskan berapa lama gitu. Jadi harusnya udah terlalu. Gitu. Itu Pak Juli dari saya. Ya. Oke. Paling catatan aja Pak Rangga. Kalau teman-teman di alam pikirannya sudah clear, belum berhasil, itu kalau alam fiksinya belum jalan. Alam fisik itu harus training Kawah Condormiko, misalnya dengan ziarah. Misalnya besok kalau ke Jogja pakai harus datangi Merapi gitu loh. Harus datangi tempat-tempat yang kalau Bapak Ibu melihat orang sakaratul maut itu gimana. Kalau dulu ke Dieng, kita kan ke Dieng, ada Kawah Condormiko gitu Pak Ringga. Ya, Pak. Nah, atau kalau enggak ya ikuti kayak Bu Tari naik kapal yang dilepas 1 jam dan bingung itu ya iya gitu. Ya Pak. Itu kan namanya akhirnya kan mengadunya bukan sama suami, mengadu sama anak, sama istri, sama perut, tapi sama Allah itu. Kalau Bapak Ibu mau nggak lagi tak boleh yang ngeyel. Nanti misalnya di sini ada Bu Arti, misalnya saya senang Bu Arti tuh. Tak kasih biaya ke Tarakan deh, naik pesawat ke Pekanbaru, tak kasih biaya deh naik Tarakan, naik pesawat kecil Bu Tari ya. Dari Balikpapan ke sana, ke Sangatta. Wes, saya dulu sama Pak Wahyudin tuh sampai kapok gitu. Itu. Jadi yang ngel-ngel memang harus naik pesawat sih, pesawat kecil isinya 10. Dan kena ayun-ayunan itu baru nanti pengen kaya. Gitu, makasih Pak Ringga. Gemes saya. Baik, kita menuju ke mana ini? Ira Tiara,
Silakan Bu Ira Tiara, hari ini dapat ilmu apa? Tadi timnya Bandung ya, pas rezekinya nggak keluar, makanya kita balas malam ini. Apa yang Ibu tangkap hari ini, Bu Ira, sang manajer dari Bandung? Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah malam ini surprise buat saya karena benar-benar dibahas tentang potensi rezeki Armina Daily. Nanti video ini mau saya potong-potong Pak, terutama di bagian Bapak sama di bagiannya Bu Ingkris tentang potensi rezekinya dan tentang perusahaan Armina Daily karena ini memang pas banget buat closing kami. Terus untuk Bu Tari saya tuh ngefans banget sama Bu Tari dari dulu gitu kan. Saya suka sekali dengan perjuangannya Bu Tari. Jadi tadi itu ikutan ini juga ikutan terharu dengan perjuangannya Bu Tari yang sampai akhirnya Bu Tari bisa mendapatkan hasil karena memang sukses itu harus bisa melalui prosesnya gitu. Dan tadi rating itu Pak, rating tentang untuk presentasi ya, rating ya keluar lagi. Saya langsung japri Pak Ringga minta dikirim itunya slide-nya karena itu untuk pembuktian pada teman-teman tentang kinerja kita gitu bahwa rating terbaik itu adanya di TOR gitu kan. Ya, itu banyak banget Pak ilmunya yang mau saya ambil semuanya, terutama di sesi Bapak sama sesi Ibu Ingkris. Terima kasih Pak, malam ini keren. Yes, just Bu Ira ya. Makasih Bu Ira. Ya. Kita menuju ke Pekanbaru, ada Ibu Susi atau Bu Puspa sebelum ke Bu Andin. Kalau gurunya jadi host gimana dia harus bisa mengkritisi. Bu Puspa sekarang apa yang Ibu tangkap hari ini mesti keren banget. Kalau enggak berarti enggak dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tari, inspiring woman ya. Saya saat ini memang sedang posisinya sama nih kayak Bu Tari, tapi masih belum berani Bu Tari, mohon maaf. Seorang manajer ya Bu Tari ya. Luar biasa inspiring woman. Suksesnya Bu Tari itu karena memang manut sama mentor. Terus mau belajar, merendahkan hati, menekan egonya, kemudian bahagia membahagiakan orang lain ya. Jadi luar biasa inspiring. Nah tadi Bu Rani juga bertanya ke Bu Tari tadi masalah bedanya PBLS yang dulu dengan yang di Armina Daily itu apa gitu kan. Terus Bu Tari jawabnya tuh intinya rumah keurus, suami keurus, bonusnya bagus, kemudian tampilan keren terus tiap malamnya Bu Tari ya. Terus yang beda lagi kata Bu Tari itu di sini tuh ada katanya Bu Tari di sini tuh ada mentor miliarder yang luar biasa. Kalau saya ngutip nih Pak Juli kan suka John Maxwell ya. Jadi kalau John Maxwell, kalau Bu Ingkris bilang mentor itu adalah cahaya, John Maxwell bilang a leader is who knows the ways, goes the ways, show the ways. Tapi bedanya di Armina Daily, mentornya kita nggak hanya yang tahu jalannya, berjalan di jalannya, kemudian menunjukkan jalannya, tapi juga ngekepin. Kalau bahasa Jawanya kemarin bilangnya apa ya? Ngomong. Dari ujung kaki sampai ujung kepala, terus sampai diopenin tuh sampai menuju puncaknya. Makanya Bu Tari tadi bilangnya diajarin planningnya, doingnya diajarin juga, controllingnya seperti apa. Jadi melebihi John Maxwell itu Pak Juli. Kalau Pak Juli sama Bu Ingkris itu luar biasa. Julie Maxwell. Nah, kalau Bu Ingkris luar biasa. Puspa nomor rekeningnya berapa? Hebatnya lagi tidak hanya hebatnya lagi mentor miliarder kita tuh nggak hanya teruji, terbukti, kemudian apalagi berilmu ya, kemudian orangnya resourceful, terus karakter yang luar biasa, mata kecerdasan lillahi ta'ala luar biasa juga, kebijakannya luar biasa. Nanti ya Bu ya. Iya Pak. Jadi memang luar biasa nih mentor miliarder kita ya Bu Taria. Nah kemudian Bu Ingkris tadi luar biasa dengan selalu Bu Ingkris memasukkan ilmunya. Jadi kita tuh nggak hanya cicet, TikTok, tapi ada ilmunya selalu dengan 2 teori tadi. Saya juga tulis nih, masa depan bisnis jaringan unlimited akan terus tumbuh, orang-orang lebih baik masuk dalam jaringan tersebut, kemudian meningkatkan standarnya, membuat bisnis ini mendunia. Jadi benar kalau kata dalam Al-Quran, tanda-tanda akhirat itu adalah di mana semua orang tuh berjualan, akan ramai orang jadi pedagang.
Insya Allah jadi pedagang yang jujur dan amanah semua. Seperti impiannya Pak Juli lah, dunia yang terbaik menurut Pak Juli kan semua orang give and give, bukan give and take ya Pak Juli. Pak Juli insting sih soalnya. Kemudian tadi Pak Juli juga menceritakan tentang konsep menjadi miliarder luar biasanya. Tadi slide terakhir itu bahwa penghasilan pasif bisa diwariskan. Luar biasa keren malam ini. Luar biasa top. Itu dulu Pak Juli, Bu Ingkris, Bu Tari, terima kasih. STMJ-nya Bu gimana? Belum. Karena networking itu kalau nggak pakai STMJ ya mesti rontok. Oh iya, saya kan kemarin sudah bilang Pak, karakternya Bapak, mata kecerdasannya Bapak itu kan compromising. Kayak kemudian peaceful, kalaupun membangun pertumbuhan jaringan, networkingnya itu yang suasananya kondusif. STMJ itu Pak, silaturahmi, ta'awun, memuliakan guru, ya kan? Kemudian jaya bersama, kemudian kerjasama dengan sesamanya kita, cross liningnya tuh yes bukan no. Nah, itu memang udah karakternya Bapak luar biasa itu. Dan melihat perusahaan lain bukan kompetitor, teman kita, iya, sahabat kita. Karena kalau Bapak kan bukan strategi kompetitif strategi Pak ya, tapi Bapak itu benar-benar kerjasama yang diutamakan. Ya. Kalau tadi Bapak hebat lagi tuh gini, marketing plan mana di zaman pandemik seperti ini? Oh ya. Ada yang seperti Armina Deli. Nah, Bapak ditantangin ya. Adaptif, ya kan? Responsif juga terhadap situasi seperti ini. Begitu ini ada pandemik. Saya nggak tahu nih apa ini memang benar Armina Deli atau memang duo mentor kita nih yang mengeluarkan nih. Dibuat ini ya kan? Dengan adanya Pak Ringga, kemudian ada 13 ilmu miliarder. Tadi nggak disebut Pak, 13 ilmu miliardernya. Ya pelan-pelan lah, besok lagi kan. Tapi itu tadi itu terpaksa, teman-teman itu suka nggak pede. Coba lihat di Facebook mana ada multi level yang kita setiap hari ngomong itu kita. Bener ada itu keren banget tuh. Marketing plan mana tuh yang sekarang di tengah pandemik tuh tampil tiap malam pagi siang malam. Bener kayaknya mentornya. Bener, iya, mentornya. Bener 1 bulan 5 miliar omsetnya luar biasa kan Pak. Aduh, pokoknya Armina Deli keren deh. 10 miliar. 10 ya. 10. Pokoknya keren dah top. Pokoknya saya setiap malam bangun belief Pak kepada duo mentor miliarder kita dan leader-leader sukses yang ada di sini. Bu Tari, Ibu kapan ke Jogja mau berapa hari? Insya Allah Pak di tahun ini. Doakan Pak ya. Suwe banget. Bulan depan gitu loh. Tahun ini. Bareng keluarga nanti Pak. Memang udah di-plan-kan ya, Pak. Ya lain udah reward tembus belum lah. Ya saya mesti ke sana bawa reward minimal 5 atau 10 ya Pak. Yes, amin, doakan Pak. Makasih Bu Puspa ya. Ibu makasih sama-sama Pak. Ketajamannya itu nggak ada duanya. Nanti Ibu tampil ya di seminar bareng ya. Dan Ibu mau mengkritisi tadi ya. Sekali-kali tak panggil di Kamis kalau sudah tembus reward Pak ya. Enggak harus, Ibu sebagai analis saja nggak apa-apa. Oh iya. Baik, iya, Pak. Kita akan dengarkan tambahan materi dan ilmu dari mentor wanita miliarder Bu Ingkris Partina. Karena hari ini saya juga dikagetkan, biasanya ilmunya dari saya. Ini hari ini Bu Ingkris menemukan ilmu dari mana ini. Aduh, saya hari ini termasuk dengerin. Sekali ini insting mengalahkan insting hari ini. Ya, Pak Juli terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tuh saya kepikiran ya. Ini sebenarnya kerja kan kita sama ya 24 jam tuh kita pakai untuk ibadah dan bekerja gitu ya. Karena kerjanya kan yang optimal itu apa ternyata kerja sekali kerja gitu ya. Tetapi bisa untuk anak cucu gitu. Ternyata bisnis jaringan luar biasa, makanya tak keluarin aja tadi tuh. Dan yang meneliti kan bukan orang jutawan tapi udah triliuner gitu. Dia justru menganjurkan bagi para karyawan itu harus sudah mempersiapkan bisnis kuadran kanan, namanya bisnis jaringan. Jadi dia nggak ngarahin ke investor, jadi justru ngarahinnya ke jaringan. Jadi seorang employee kuadran kiri itu harus ke kuadran kanan. Itu bisa disambi kan gitu, bisa disambi. Dan menurut Robert Kiyosaki dia malah menyuruh orang-orangnya, karyawannya untuk nambah penghasilannya dari kuadran kanan untuk mempersiapkan diri ketika nanti terjadi sesuatu atau pensiun. Artinya memang bisnis kuadran kanan, khususnya bisnis networking
itu adalah karena biayanya murah, ilmunya banyak, dan cepat jadi miliarder gitu. Itu katanya Robert Kiyosaki loh ya. Jadi saya sampaikan tadi. Kemudian mungkin satu minta tolong Pak Ringga untuk nge-sharekan screen yang belum ter-share di acara kita. Yang ini loh Pak, rating presentasi. Oh iya. Ini kalau kita kan namanya mesin produksi. Kan orang juga sekarang bilangnya ini kok gimana bekerjanya gitu, gimana nyari duitnya, gimana bisa menghasilkannya. Nah, ini bisa dari mesin produksinya. Mesin produksi atau kita sebut dengan rating atau efektivitas dari apa yang kita lakukan. Seberapa besar dan seberapa kuat kita melakukannya atau daya pikatnya dari masing-masing mesin ini menentukan hasil. Bisa Pak Ringga dibantu Pak? Ya Bu, sebentar Bu. Iya Pak. Di dalam mesin produksi ini tolong diperhatikan kualitas dan kuantitas ya. Jadi nggak hanya jumlahnya berapa kali gitu ya, tapi juga efektivitasnya. Jadi yang kita yang disebut efektivitas dari presentasi kita. Pertama yang paling bawah itu namanya door to door. Ketemu teman kita kasih tahu, ketemu orang kita kasih tahu gitu ya, tetangga kita kasih tahu, temennya di mana di Semarang dikasih datengin, di sini didatengin, ini didatengin gitu. Itu namanya door to door. Salah nggak? Nggak salah. Hanya efektivitasnya ya kurang. Biayanya gede banget. Dan ini kalau orangnya ahli nggak masalah. Kalau orang yang tidak ahli yang ada sering terjadi penolakan. Sakit hati ya. Iya. Nah, kemudian rating yang kedua di atasnya sedikit adalah pengajian. Pengajian, pertemuan khusus, numpang acara orang kalau kita bilang. Jadi ada acara suka kita kan dari pengajian arisan atau yang namanya reunian gitu sering kita lakukan ini, pengajian, pertemuan khusus, dan ini biasanya sering orang merasa tertipu. Jadi kenapa bisnis networking itu sering orang nggak mau gitu ya, karena dia merasa nggak apa adanya, nggak jujur. Katanya gini, tahu-taunya diajakin ke bisnis gitu. Jadi kalau memang mau lakukan dengan pengajian, pertemuan khusus ataupun yang di rating kedua bawah itu adalah harus dengan undangan jelas sehingga tidak memalukan bisnis kita sendiri gitu. Jadi kadang-kadang kita melakukannya nyambi-nyambi, akhirnya bisnis kita kan miliaran sebenarnya, tapi kita sendiri yang membuat menjadi jadi ditolak orang gitu loh, kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga adalah bisa didatangi institusi-institusi, misalnya ke koperasi, Bapak Ibu memiliki kemudian koperasi, kemudian institusi-institusi yang memungkinkan terjadinya distribusi barang misalnya untuk produk bisa, atau yang mau membangun aset koperasi, kemudian ada lagi tuh BMT dan sebagainya. Ini adalah banyak orangnya di situ. Ini bisa diajak kerjasama koperasi, kemudian ini institusi. Yang ketiga, yang keempat adalah datang ke kantor. Kantor ini kalau punya kantor, kalau nggak punya kantor gimana? Sering dipraktekin sama grup misalnya ke rumahnya Bu Ira misalnya gitu ya. Itu kan itu masuk ke situ kategorinya. Kantor Armina Daily kan dianggap kantor. Kemudian misalnya timnya Miss Deo saya lihat sering melakukan itu. Jadi sebagai tempat untuk edifikasi. Nah, itu yang keempat sebenarnya. Closingnya tinggi. Kemudian yang paling tinggi, closing tertinggi sebenarnya dari seminar. Oleh karena itu, seminarnya sekarang kan kita online. Kalau seminarnya online, makanya saya berharap kemarin kita dengan teman-teman yang leader besar juga berharap agar kita melakukan seminar kita yang tornya untuk mesin produksi adalah di seminar hari pagi, namanya di TV 13. Jadi mohon pengisian acara TV 13 itu bukan berarti di bawah levelnya TV Sakti. Gitu. Jadi mohon perhatian dari kita bareng-bareng ya, kita harus lihat lagi isi dari tor kita di hari pagi, karena itulah mesin produksi kita harus yang perfect gitu. Jadi mohon disiapkan aja supaya ini adalah mesin kita bersama. Mungkin itu aja yang titipan. Kenapa tor online itu lebih tinggi dibanding yang lain? Apa yang ada decknya, ada apa yang diidentifikasi, ada buktinya atau apa gitu? Daya pikatnya tinggi kenapa?
Kalau Thor itu sekali ngomong bisa sampai seluruh dunia melihat. Kemudian bukti-bukti suksesnya nggak hanya dari, kalau misalnya datang ke kantor Armina Daily ya, misalnya datang ke tempatnya Bu Ira, misalnya saya kasih contoh, dia hanya Bandung aja, lokalan Bandung. Tapi kalau di Thor itu kan yang ngisi acara tuh kan dari mana-mana seluruh Indonesia, dari Hong Kong ada, dari ini ada, dari ini. Kemudian kelihatan apa hasil itu dari seluruh tempat gitu loh. Nggak hanya di desa, di kota, terus juga yang ngisi juga berbagai pekerjaannya, latar belakang, pendidikan, terus gender. Jadi jenis kelamin apa aja bisa gitu. Sehingga akhirnya itu jadi nilai closing lebih tinggi dibandingkan kalau di lokalan atau gender tertentu. Gitu Pak Juli. Dan enaknya kalau dulu kan sebenarnya ada lokal, regional sama nasional. Ya. Sekarang ini kan masih diisi oleh mentor miliarder kan, ditutup lah. Itu kan kunci kan. Itu gimana Bu Inggris? Ya memang karena ini masih kita dalam proses, seperti juga TV Sakti kan di awal-awal tuh kita ketat banget gitu ya. Sampai akhirnya teman-teman udah berubah, kemudian udah upgrading dari teman-teman kan, kemudian kelihatan muncul presenter bagus, Bu Ana bagus, jadi pembicara jadi bagus, cara bicaranya bagus, elegan, tampilan, visual, kemudian audio dan kinestetiknya bagus, akhirnya jadi menarik gitu. Sehingga nilai jualnya ini segmentation-nya bisa ke menengah ke atas. Jadi menengah segala segmen malah saya bisa lihat. Segmen bawah bisa masuk, segmen tengah masuk, segmen atas juga masuk. STP-nya masuk di situ Pak Juli. Baik, untuk Bu Tari hari ini gimana? Apa daya jualnya hari ini yang seperti Pak Harun kemarin punya apa branding seorang tukang cuci ini kan mantan manajer ajaib kan jadi miliarder. Apa yang Ibu tangkap hari ini tentang Bu Tari? Brandingnya sehingga bisa menjadi alat closing kan hari ini. Bu Tari itu punya kekuatan di ulet ya, ulet banget beliau tuh. Jadi apa ya brandingnya ya? Pak Juli aja lah kalau branding. Oh ya udah, masih ngantuk ya Bu Tari, Bu Inggris ya. Anda biasa. Takutnya nggak pas Pak Juli. Pak ini tuh takut salah deh. Gemes. Iya. Gemes. Oke, kalau Bu Pusat tak paksa bisa. Karena kalau enggak tampil lagi. Kalau bisa terserah Papa. Itulah apa adanya. Hari ini keren banget ya. Ya Allah, terima kasih ada 297 tepuk tangan ini ya Allah. Rekor. Berarti tadi pas waktu pagi pada mendengarkan ya. Paling sukses harus ikut ini. Terima kasih para leader yang memaksa calon miliardernya hari ini hadir. Kalau enggak, leader besar ngasih pulsa deh. Kalau enggak, apalagi ya digendong udah. Gemes ya. Baik, kita menuju ke mana? Pak Harun ntar dulu lah. Aduh, Pak Harun nanti kalau udah ngomong kita menuju, ada Bu Ana. Aduh, Bu Ana udah gini-gini. Bu Ana dari Madiun. Ya, silakan Bu Ana. Sang manajer dari Madiun. Oke Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini luar biasa, energinya powerful gitu. Ketika Bu Tari menceritakan itu sampai Pak Harun bilang begini, ya Allah mah awake dhewe rekoso ya, tapi Bu Tari itu lebih rekoso loh, lebih harus melewati masa yang tidak mudah. Ketika Bu Tari di titik nyaman, kemudian harus melepaskan, kemudian harus menghadapi kesulitan yang tidak mudah gitu. Seorang office manager, kemudian dengan biasa tampil rapi, tampil cantik, harus turun ke lapangan, harus berjibaku dengan sapi gitu kan. Itu luar biasa. Dan hari ini ritmenya bagus Bapak ketika Bapak menerangkan potensi rezeki itu kalau mungkin ya kalau yang membawakan orang lain tapi belum mempunyai rezeki yang seperti Bapak mungkin bagus, tapi energinya nggak dapat gitu. Tapi kalau Bapak santai, tapi karena Bapak sudah pembuktian, maka ketika Bapak bilang 2 bulan 400 juta itu orang udah pokoknya daftar gitu. Jadi sudah luar biasa dan kemudian di akhir Pak Ringga itu memasukkan slide yang bisa diwariskan itu benar-benar gong gitu, benar-benar
terakhir tapi mengena banget. Iki lho, wis murah, terus kemudian mudah, bisa diwariskan. Kenapa enggak? Bapak aja sudah 2 bulan 400 juta gitu. Kemudian diakhiri dengan bahwa ini bisa diwariskan. Kalau seorang Bu Tari office manager gajinya di atas 25 juta, oke, Bu Tari mungkin sukses. Tapi untuk menurunkan ke anaknya kan nggak mudah gitu loh. Untuk Pensiun menjadikan rampung. iya gitu. Ini Bapak. Sampun, Terus mana? sampun. Udah. Aduh. Tentang Bu Ingkris apa? Nggih. Bu Ingkris tadi menerangkan sedikit tentang perbedaan antara money game multi level itu bagus. Karena di sini kita hasilnya banyak, tapi kita bukan money game gitu loh. Kita ini adalah multi level yang benar-benar sudah izinnya, dan itu alurnya tuh pas banget gitu. Sampun. Nggih. Sebenarnya sugih sampun nggih. Nggih. Nggih, Bapak. Nggih, matur nuwun Bu Ana. Nggih, Bapak. Oke, kita ke Jatinangor. Ibu Oneng Surati yang baru masih senang di Jepang ya, Bu Oneng. Monggo Bu Oneng. Senang di Jepang. Ya, Pak Yuli, kesan saya malam ini kalau kata-kata yang buat Pak Harun mungkin ya gemas ya gemas juga sih untuk teman-teman juga. Bu Tari kan sudah menggambarkan bagaimana perjuangan para leader yang dulu membangun jaringan di sini dengan begitu luar biasanya, karena saya kan banyak belajar dari Bu Tari juga. Jadi ya mau apa lagi sih sahabatku yang hadir di sini, gitu. Udah dibikin enak, mentornya tiap hari hadir. Tor pun kalau zaman dulu kan mengundang Pak Yuli itu kan tidak mudah. Jadi kita harus terjadwal kan Pak Yuli, kemudian harus order, masa ordernya apa ya? Ya bilang dari awal lah gitu, beberapa bulan order ketawa. Kali terpanggilan. Iya gitu. Maksud saya itu kan tidak mudah karena ya kalau sekarang kan enak, tiap hari ada Pak Yuli gitu. Jadi kalau untuk tidak sukses dalam waktu dekat ini tuh ya apa ya terlalu. Harus ke laut dulu ya. Kalau kata Bang Roma mah ya terlalu gitu ya. Nah, ini enak banget sih, makanya tadi terima kasih untuk para leader yang sudah memaksa. Iya Pak, kalau nggak dipaksa mah nggak datang Pak. Gitu kan, gemes gitu akhirnya. Ya mungkin ini adalah buah dari terpaksa, tapi lama-lama jadi terbiasa. Kayak kita dulu kan, Bapak suka cerita puasa tuh kan biasanya kalau lagi kecil kan dipaksa dulu, lama-lama menjadi kebiasaan gitu. Kayak seperti sedekah pun seperti itu. Mudah-mudahan sekarang ya sahabat leader yang hadir tidak hanya hari ini saja, tapi terus rutin repetisi kalau pengen sukses secepatnya menjadi miliarder. Ya, kemudian untuk Bu Ingkris. Oh ya, terus. Boleh. Terus. Saya kan suka ngetik-ngetik kan, ya itu kan biar teman-teman tuh ada komen gitu, mau dong nulis gitu. Masa nulis aja males, gimana mendapat rezeki kan, ngetikin jarinya aja lama gitu, rezekinya ya lama juga. Jadi ketika Bu Ingkris bilang, ini ada bisnis networking yang nanti akan berkumpul orang-orang dahsyat gitu kan. Ya saya keren banget, memang sudah terpikir dengan saya pun, iya ini adalah bisnis yang harus diperjuangkan, karena ya mau nggak mau, kita yang punya keturunan ya Pak Yuli, otomatis kan butuh untuk apa sih yang mau diwariskan gitu. Justru warisan ini gitu, bisnis ini yang memang sangat keren untuk anak-anak kita. Jadi Pak Yuli kan bahas di akhir ya, dan kebanyakan calon-calon mitra kami pun memang mereka tertarik dengan yang paling belakang tadi. Gitu Pak. Bu Oneng kalau dulu sekolah, pernah kuliah itu kalau dikasih ujian nulis atau dibatin jawabannya? Ya nulis Pak, bukan kebatinan. Oh, jadi sebenarnya teman-teman itu kan ikut tor itu kan sebenarnya ujian merangkum dan mengambil hikmahnya. Tapi kalau tidak ditulis itu nanti lewat terus, maksudnya itu. Jadi kalau dengarkan itu cuma kayak nonton film, isinya apa lupa gitu loh. Harus ditulis, dibolak-balik gitu maksudnya itu. Pokoknya hari ini ada nggak yang hadir? Setelah dipaksa hari ini, mungkin masyarakat siapa? Saya pengen ada banyak Pak yang hadir. Sopo? Ya Mas Husnul. Ya pengen dari Mas Husnul ya. Kita ngetes ngantuk orang kan dari sini ketahuan. Ada Mas Husnul. Cuman itu videonya terbuka juga kok. Raise hand Pak. Nah, ini. Ya, assalamualaikum, tambah ganteng aja nih, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa Pak. yang ditangkap Mas Husnul hari ini? Banyak hal, Pak.
dari materi pun tadi ya saya juga baru tahu bagaimana perjuangan dari Bu Tari yang sangat luar biasa dengan prosesnya dia yang melewati perjuangan itu ya layak sih yang lalu dia dapat sekian miliar dan sekarang ini energinya malah lebih besar lagi Pak, walaupun mungkin proses dia bangkit ini tertati-tati tapi saya yakin Bu Tari bisa lebih dahsyat daripada yang lalu. Iya, sip. Amin. Terus kalau tadi Bu Ingkris saya juga baru dengar tuh tadi Bu cerita tadi tuh ya perbedaan tentang apa MLM ya dan ternyata ilmu juga itu jadi ilmu baru buat saya menambah wawasan ilmu tentang ekonomi di bisnis ini Pak. Jadi saya yakin Pak dengan bertambahnya ilmu juga materi yang disampaikan tadi Bu Ingkris itu wah udah benar-benar luar biasa. Dan ini juga menambah kalau saya bilang sih keyakinan ya Pak ya. Keyakinan kita tuh ternyata ini jangan disia-siain loh. Ini bisa jadi luar biasa buat kita semua. Gitu. Terus kalau tadi Pak Juli mah udah Pak, Bapak mah udah TOPPGT dah. Saya juga kalau nyimak udah dengerin seksama banget kalau Pak Juli yang Masya Allah Bapak tuh nggak tahu ya. Setiap hari itu pagi sore tuh apa ya? Hari itu saya dari pagi sampai sekarang Bapak tuh energinya tuh lebih kelihatan ini Pak, lebih kelihatan powerful ya. Artinya dari penampilan terus semangatnya, terus materi yang hari disampaikan pun, wah ini buat saya pribadi tuh kayak ini mahal banget nih ilmunya gitu. Ini mahal banget ilmunya. Dan saya yakin yang di Bapak tularkan ini kalau kita Bapak selalu mengajarkan dengan hati, yakin ini semua nyampe. Kalau kita memang butuh jadi miliarder, bukan ingin Pak, butuh jadi miliarder seperti itu. Mas Gusdul, bener nggak? Ya. Apa kan tadi bilang di Mas Gusdul kan di entertain ya, di TV semua. Saya kan nggak lihat marketing online yang lain. Katakan menurut Mas Gusdul ada nggak bisnis networking terutama yang setiap hari masuk TV terus ngasih ilmu terus tidak pernah produk tapi spiritual terus setiap hari ini hari ke-57 dan terus saja ngasih ilmu-ilmu yang free. Masa mutawat ada nggak selain kita? Kayaknya nggak ada Pak, cuma kita dua yang terlalu rajin, tapi emang luar biasa memang sih Pak. Emang bagus banget, ini bagus banget. Tapi saya jadi ingat Pak, waktu zaman di kuliah ya, ternyata tadi benar ada ilmu paksa. Jadi kayak kita kalau tiap hari dibikinin terus lama-lama, habit kita yang selama 40 hari ini akan terbentuk. Jadi kebiasaan Pak. Jadi ya dari awal sampai nanti insya Allah terakhir ya di 70 tour yang ke-70, kita ngikutin terus, itu lama-lama terbentuk secara tidak langsung Pak. Jadi mentalnya, wawasannya, bahkan komunitas ini pun komunitas miliarder berkah, saya yakin dari yang tadinya mungkin 100 jadi 1000 bisa berkelipat jadi 10.000 bahkan jadi 100.000 miliarder baru di Indonesia Pak. Baik, kemudian sekarang Mas Gusdul kan kemarin nggak sempat hadir karena Bapak sakit ya. Hari ini ada Bu Rani, Bu Tari, visualisasi dari sisi keartisan gimana ini Bu Rani, Bu Anin. Ini lompatannya gimana? Kan kita punya arsip, tampilan pertama, kerasa-kerasa, ini dan itu gimana? Ini jawab jujur ya Pak ya? Jawab ya jujur. Iyalah. Oke, jawab jujur. Untuk malam ini saya nilainya dari penampilan pertama Bu Andin, itu udah relax banget Pak. Ini udah tipenya kayak talk show bisnis internasional. Jatuhnya udah internasional. Bukan nasional lagi, udah internasional. Terus dari pembawaannya, karena Bu Ani backgroundnya memang di di wartawannya, jadi pembahasan kata-katanya itu pas banget. Terus ditambah lagi Bu Rani. Bu Rani kan dengan kalau saya lihat Bu Rani dengan bukan keterbatasan sebenarnya karena lulusan di S1, S2, S3-nya, tapi itu justru poin dia itu yang menjadi bukti besar Pak buat orang-orang. Gitu loh, lulusan S1, SD, SMP, SMA aja bisa. Masa kita yang lulusan, mohon maaf ya untuk orang sekarang yang mungkin lulusan S1, S2 yang mungkin setelah kuliah ternyata tidak ada kerjaan, nganggur. Nah ini Bu Rani aja bisa gitu loh. Dan Bu Rani pun tampilannya juga luar biasa, pokoknya kece-kece lah Pak gitu kan. Oke, mahal ya. Mahal kalau banget. Tari gimana? Storytelling-nya. Kalau Bu Tari memang kalau saya lihat memang kalau Bu Tari kan tipe orang itu dia kan easy going Pak. Orangnya easy going ya. Jadi kayak narasi cerita aja dia mau sebutin, tapi malam ini dia bawainya tuh dengan rasa Pak.
gitu. Oh. Jadi saya tadi pas dari perjuangan, ya dulu saya merasa dengan syiarnya gitu ya, dengan dia melepas baju ya, dalam arti melepas profesi dia sebagai seorang manajer ya saat itu saya yakin Pak itu berat, pilihan yang berat. Ya kan, karena tidak mudah sekali. Tapi ketika dia melewati, melihat ternyata alam setuju dengan apa yang dia lakukan, dengan Butari siar ke daerah-daerah, ke pulau-pulau dan sebagainya. Bahkan tadi dengan dia mesti bergabung dengan ada binatang di situ, orang-orang daerah dan sebagainya. Tapi justru alam melihat dengan kerendahan hati Butari dan akhirnya ya udah terjawab bahwa Butari pantas jadi miliarder gitu, Pak. Yes. Mantap ya. Ya wis, nilainya 13 triliun hari ini Mas Raka ya. Tambah lagi lah Pak, 2 Pak, 15 boleh Pak. Oke. Ambil 2. Aduh, makasih Mas Gustul. Mas Gustul besok izin berkenan ya besok. Besok malam Pak, insya Allah Pak. Hari Kamis ya Pak. Ya, siap. Ya, karena memang Mas Gustul kan kita plot setiap Kamis ya. Ya Pak, siap. Bintangnya nanti kalau setuju sama si ganteng dari Madiun miliarder. Oke Pak, siap. Kali-kali bosnya laki-laki, ben mak-mak pada kelepek-kelepek, terbayang-bayang gitu. Baik, matur nuwun Mas Gustul. Kita menuju ke mana ya? Oh, ada Putri Haryanti. Paling atas dia, beliau. Silahkan. Sang militer. Tambah rapi aja Putri Haryanti ini. Apa yang Ibu tangkap hari ini? Luar biasa Pak ilmu malam ini ya, pas banget gitu. Bapak memang selalu pemilihannya ketika siapa yang menjadi guest star dan temanya tuh pas banget gitu. Seorang Butari 26 juta gitu ya, office manager hijrah di Armina Daily, dan luar biasanya yang dikupas kan tentang potensi rezekinya ya. Jadi itu benar-benar ya membuat akhirnya yang lain bisa terbelalak. Oh ini toh yang membuat Butari hijrah gitu, bahwa dan hasil dari potensi rezeki ini memang banyak yang mendapatkan gitu. Nah yang luar biasa adalah Butari juga bercerita betapa perjuangan ketika menjalani syiar secara offline itu ya luar biasa gitu. Nah ini pun kita merasakannya gitu. Makanya untuk teman-teman yang saat ini menjalankan di Armina Daily itu support dari Pak Juli, dari Bu Ingkris, dari leader-leader besar itu memang sangat luar biasa ya. Kita dimudahkan gitu ya. Dan kita tuh 70 kali secara online live di Facebook, belum lagi TV 13 tornya gitu. Rating pertama dulu saya ingat ketika saya mau pertama kali syiar itu OPP hanya ada di Cikokol, hujan deras segala macam kita harus ke sana, nggak ada tempat lain. Nah sekarang kita hanya duduk menikmati di handphone, di laptop gitu. Hanya kuota saja yang kita keluarkan, itu dimudahkan. Kenapa nggak dilakukan? Itu sih Pak, itu benar-benar mengena banget gitu. Dan Butari itu pakai rasa ketika menjelaskan, dan pengulikan dari Bu Rani, dari Bu Andin itu luar biasa. Ditambah lagi Bu Inggris sama Pak Juli yang malam ini doa Bapak juga panjang dan mengena banget gitu. Pokoknya saya makin hari semakin luar biasa gitu merasakan di komunitas miliarder ini nih, pokoknya luar biasa Pak. Saya bersyukur banget gitu, membuat saya ya jadinya haru terus bisa ya terus seperti itu gitu. Saya berterima kasih banget Bapak dengan semua ini. Jadi benar-benar pas banget kalau Bapak udah kasih ini tema dengan siapa sosok yang hadir itu. Terima kasih Bu Cici. Sekarang filenya Bu Cici keren ya. Baik, turunannya Butari itu ada Bu Arsanti dari Balikpapan. Mesti hari ini termehek-mehek mesti ini. Aduh, yang membersih Butari itu Bu Arsanti. Bagaimana Bu Arsanti dari Balikpapan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
Ya Allah. Sungkem dari jauh nih, dari Balikpapan untuk Bapak sama Ibu. Apa ya Pak, memang benar saya ketika Bu Tari tadi menyampaikan tentang perjalanan beliau memang nggak mudah dan saya adalah apa ya Pak, saksi ya, saksi murid beliau yang dulunya saya nggak bisa apa-apa, beliau dengan sabar dan ketekunannya omes ya, kalau orang Jawa bilang omes menghadapi saya yang aduh apa ya, lambat banget menerima ilmu waktu itu. Beliau yang selalu membimbing saya, Bu Arsanti begini, Bu Arsanti begitu. Akhirnya dari tahun pertama saya mendapat reward 227 juta, kemudian di tahun kedua terus naik, dan di tahun ketiga juga saya mendapatkan reward 492 juta. Jadi total 1,2 miliar atas tangan dingin beliau yang selalu membimbing ya Pak. Bukan hanya membimbing dalam pencapaian reward, tapi juga dalam kehidupan saya. Beliau nggak ada takutnya sampai kami pernah menyeberangi lautan itu jam 12 malam naik speedboat itu bahkan berhenti di tengah-tengah. Kami hanya bisa berzikir aja waktu itu mesinnya berhenti. Itu kami lakukan gitu. Untuk menyeberangi lautan dan melanjutkan perjalanan sampai 6 jam perjalanan darat. Dan bahkan beliau pernah sampai ngekos ya di Balikpapan itu karena ingin kami mitra-mitranya itu sukses bersama beliau. Beliau nggak mau sukses sendiri. Beliau selalu menyampaikan dengan penuh kasih sayang. Kadang saya hanya senyum saja kalau bilang orang katanya Bu Tari galak, enggak. Jauh di lubuk hati beliau itu saya tahu beliau itu orangnya sangat penyayang dan pemerhati. Sampai hal terkecil-kecil pun kami selalu diajarkan. Yang pasti beliau disiplin, sangat disiplin. Dan orangnya tegas, ngomong apa adanya. Ya akhirnya saya dan teman-teman di bawah saya, teman-teman saya, tim-tim saya juga lahir peraih reward sehingga kami bisa menikmati keberhasilan di networking umroh dan haji waktu itu. Dan insya Allah di Ahmina Daily ini kami mulai bangkit lagi Pak. Waktu kemarin kami mengalami sempat mengalami down gitu ya, down, dan beliau orang yang kuat, orang yang selama ini beliau selalu menyupport kami, tapi siapa yang menyupport beliau? Begitu kuatnya beliau membina kami gitu waktu itu Pak. Dan alhamdulillah saat ini beliau menemukan mentor yang luar biasa ya, Pak Juli, Bu Ingkris. Itu suatu kekuatan yang luar biasa juga buat beliau. Dan kekuatan itu akan ditularkan ke kami karena kami merasa, saya pribadi juga merasakan power besar dari Bu Tari. Itu Pak Juli. Terima kasih. Terima kasih Bu Arsanti. Yang hari ini malam ini ada nggak mitra Ibu yang hadir menyaksikan perjuangan Bu Tari? Biar hari ini ada nggak? Ada nggak ya? Bu Dahlia ada nggak ya? Bu Dahlia? Dahlia siapa Bu namanya Bu? Dahlia Bahri dari Babulu. Kayaknya biasanya ada beliau sebentar ya. Iya. Mungkin bisa resensi. Kalau tidak ada dari Padang Siempuan Pak Ari itu. Pak Ari. Tulisannya bagus banget. Saya wah Allah. Jadi beliau pengusaha tapi tulisannya keren. Pak Ari terima kasih selalu nulis tulisannya dan saya bagikan. Pak Ari apa yang Bapak tangkap sosok Bu Tari yang hari ini jadi bintang tamunya dan ilmunya hari ini malam ini? Silakan Pak Ari. Assalamualaikum Mbak Juli. Saya sampai bingung mau ngomong apa ini Pak. Jadi memang saya dibina Ibu Tari itu mulai dari yang kecil-kecil dan
saya sendiri baru tahu kalau Bu Tari sempat gulung kabel, sempat nyusun kursi, ya seperti itu. Jadi saya juga ingat waktu awal ikut network umroh, saya juga melakukan itu loh Pak. Cuman kadang ya memang tujuannya untuk besar, untuk bisa sampai umroh. Tapi tentang etos kerjanya Bu Tari yang terakhir-terakhiran Armina Daily itu memang itulah yang menjadi kekuatan saya untuk terus istiqomah di sini gitu loh Pak Juli. Itu kalau cerita tentang Bu Tari ya. Cuman kalau untuk acara malam ini memang saya seperti nonton Oprah Winfrey gitu loh Pak. Bu Fatyarani, Bu Andin keren banget. Terus Bu Inkris juga. Ya kemarin ini saya seperti satu sama terhubung. Kemarin saya sempat berpikir kenapa orang seperti networking, MLM nanti dulu gitu loh. Tapi Bu Inkris di sini menjelaskan bahwa networking itu nomor 1 dari rating penghasilan besar di Indonesia, mengalahi artis dan segala macam. Di situ dilihatkan gitu loh Pak. Jadi memang harus melihat lebih, artinya masuk dulu ke dalam, lihat dulu seperti apa networking yang terutama yang punya kita, baru memutuskan. Tapi banyak dari oknum sebelum-sebelumnya sehingga orang seperti nanti dulu. Jadi itu juga salah satu tugas besar kita untuk menjelaskan bahwa Armina Daily ini sesuatu yang lain, sesuatu yang bisa membahagiakan akhirat dan dunia gitu loh Pak. Kemudian kalau soal Pak Juli, speechless saya Pak. Banyak sekali yang saya catat, mungkin nanti di catatan saya, di tulisan saya sampaikan ke Bapak. Itu aja Pak. Oke, Pak Ari, selamat. Bapak termasuk penulis terbaik ketika di TOR ini ya. Jadi teman-teman juga, inilah Pak Ari yang selalu saya bagikan sosoknya. Kalau menyampaikan Pak Ari mungkin masih malu, tapi tulisannya dasar rapi itu. Nah itulah cara kerja Meader yang ini hari ini hadir. Semoga nanti malam khususkan membuat summary. Summary ringkas, tidak harus panjang-panjang, tapi hikmahnya apa untuk perubahan. Oke, makasih Pak Ari. Kembali ke kita pengen lihat dari Jakarta Pak Suhaimi sebelum ke Burani. Saya pengen lihat Pak Suhaimi ngantuk orang. Cuma ngetes saja ini. Iyalah. Ya Pak. Karena tadi di Armina kan dia tanya, sekarang di sini tanya enggak loh. Kalau enggak ya rapopo. Sama biru-biru. Ya, assalamualaikum Pak Suhaimi, tambah ganteng ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu juga tambah. Oke. Gila, luar biasa malam ini. Saya orang feeling terbawa dengan sukses story-nya Bu Tari, perjalanan siarnya di kemarin mereka menembus batas seorang wanita yang bisa sangat sini dengan mudahnya, tapi dengan hati yang tulus beliau siar kemana-mana. Itu menjadi saya mengagumi Bu Tari sejak lama. Bahkan sampai sekarang ini wajah Bu Tari itu udah masih menyimpan suksesnya seorang MC nasional yang selalu Pak Juli, ini MC nasional, satu-satu wanita MC nasional itu masih ada di wajah Bu Tari dan sekarang menjadi miliarder nasional. Nasional. Ya, miliarder nasional. Tadi ilmu yang diberikan oleh Bu Inkris juga luar biasa. Networking sebagai penghasilan terbesar, rating terbesar itu menjadi kekuatan apalagi pada situasi sekarang di saat pandemi. Sehingga orang akan berkata bahwa networking itu menjadi pilihan yang luar biasa pada saat-saat sekarang, bahkan saat-saat yang akan datang. Sehingga saya teringat akan satu ungkapan dari Said Qutb bahwa satu peluru itu bisa menembus satu kepala. Tapi dengan ilmu TOR yang Pak SPL berikan, dengan Bu Unkis berikan, itu bisa menembus bisa ribuan, bahkan jutaan kepala. Ya. Jadi ilmu TOR yang Bapak berikan ini luar biasa, ini menjadi penguatan sehingga saya pribadi terus terang dalam beberapa bulan ini menjadi penguatan buat saya yang menjadi fokus. Ya, insya Allah menjadi penguatan bagaimana
saya akan menjadi bagian dari 1.000 miliarder yang Bapak. Mantap. Pak Suemi, Iya, ini Pak. mohon izin, ini biar teman-teman paham. Bapak waktu memutuskan sebagai kepala cabang dulu gajinya berapa terakhir? Saya di kepala cabang itu gajinya sekitar 20 juta, itu dari gaji saja, belum termasuk overriding commission. Biasanya kalau kepala cabang itu ada komisi-komisi yang ikut gitu, ditambah-tambah itu gitu Pak. Nah, oke, itu tahun berapa itu? Itu terakhir tahun 2013 Pak. Berarti 7 tahun yang lalu. Sekarang nasibnya perusahaan Bapak gimana? Ambiar Pak. Oke, terima kasih Pak Elni. Iya Pak. Jadi Bapak untung udah keluar duluan toh maksudnya. Alhamdulillah Pak, ya. Jadi pesan-pesan apa untuk teman-teman masih bertahan di kuadran kiri? Silahkan. Di situasi sekarang ini perusahaan-perusahaan yang bergerak di non networking itu banyak sekali yang tumbang. Jadi Bapak Ibu kenapa yang, Pak tumbang? Ya tidak bisa bertahan Pak, karena PHK di mana-mana, pemutusan hubungan kerja di mana-mana, orang pada mengeluh lebih banyak di mana-mana, bahkan orang-orang kecil pun malah banyak yang berteriak. Gitu. Tapi di sisi berbeda itu perusahaan networking itu terus meningkat penghasilannya, bahkan orang-orang bisa pindah kuadran dari kuadran kiri ke kuadran kanan karena pertimbangan-pertimbangan itu Pak. Gitu. Jadi seandainya teman Bapak yang kemarin diajak sana nggak mau keluar, sekarang nasibnya jadi gimana tuh? Waduh, banyak yang mengeluh juga Pak. Jadi ada juga yang sudah PHK. Jadi pernah menghubungi saya untuk bagaimana sih belajar networking itu, gitu Pak. Oke, makasih Pak. Untung feelingnya Bapak pas ya. Makasih Pak Suemi. Sama-sama Pak Juli, luar biasa semuanya. Baik, kita menuju ke Bu Andin. Alhamdulillah. Bu Andin hari ini dipuji sama Mas Raka loh, kelasnya udah internasional. Yes, visualnya oke. Ibu Ya, tenang. Gimana Bu Andin? Assalamualaikum Pak semuanya. Terima kasih Pak Juli, Pak Ringga atas semua amanahnya yang membuat saya jadi begini. Karena 3 hari kemarin memang itu membuat saya harus cepat gitu. Dalam waktu 1 jam pengumuman gambar langsung muncul gitu. Kemudian tiba-tiba disuruh testimoni, padahal sebelum layar hidup saya itu belum ngapa-ngapain, masih pakai telekung, masih ini gitu. Terus tiba-tiba dalam waktu kurang dari 1 menit tuh kayaknya harus pakai jilbab tek gitu. Itu membuat jadi terlatih banget gitu. 3 hari yang berarti lah ketika Bapak di Jogja ngumpul-ngumpul itu. Oh iya. Bagi saya itu tempaan gitu. Dan alhamdulillah saya itu ini buat pesan buat teman-teman juga ya. Dulu tampil begini tuh nggak mudah gitu. Tangan itu gimana, terus Ibu, Pak SOP-nya apa? Paling nggak SOP-nya apa gitu, terus banyak gitu. Tapi tadi sama Bu Rani, mungkin kita sudah klop ya, ini kan sudah tayang kedua, itu cuma tadi tuh cuma nelfon, bikinin SOP ya kata Bu Rani, oke gitu. Yang kita SOP-kan itu apa yang kita lakukan minggu lalu, udah ya ini gitu, nggak pakai latihan, nggak pakai apa, pokoknya udah kayak itu gitu. Pesannya saya mau nyampaikan, apapun yang kita lakukan saat ini, awalnya itu di depannya aja rasanya sulit gitu. Tapi kalau nanti udah kita jalani, udah jadi kebiasaan, misalnya ikut Zoom, ikut TV 13, itu kan kayaknya pagi belajar, siang belajar, malam belajar gitu. Terus lihat ini gitu. Itu tuh kan awalnya aja, tapi nanti lama-lama akan jadi kebutuhan gitu. Ya, jadi kalau nggak nampil tuh kayaknya nggak ini gitu, nggak lengkap hidup itu. Nah nanti teman-teman juga nanti merasa nggak Zoom itu kayaknya ada yang hilang gitu. Nanti tiba-tiba nih 70 kali tayang ini tiba-tiba hilang, itu pasti kayaknya ngerasa kehilangan banget gitu. Jadi jalanilah proses ini gitu. Awalnya aja ya nggak mudah, sama kayak kita naik sepeda kan awalnya yang ini gitu. Tapi begitu udah jalan kita nggak megang stangnya sepeda, kita udah melaju gitu. Dan bisa jadi ini juga yang akan terjadi di rezeki Bapak Ibu semua. Tadi kan Pak Juli bilang rezeki tanpa batas gitu. Nah nanti duit masuk itu udah nggak terasa tuh, jatuh. Sekarang aja ngumpulin receh-receh yang 10.000, 20.000 itu kan kemudian naik, kemudian nanti lama-lama tuh yang 1 miliar tuh udah biasa aja. Kayak Pak Juli kan udah mulai nanti udah masuk 400 juta.
apa yang dicapai Pak Juli sekarang itu adalah gambaran apa yang akan saya capai. Dan teman-teman mungkin yang maksudnya mitra-mitra saya juga gambaran mereka adalah saya gitu. Dan ini insya Allah tuh cepat perputarannya. Pak Juli kan kemarin udah mengungkapkan, Pak Juli aja tadi kan udah nerangkan, baru 100 hari udah 400 juta gitu. Bayangkan, di periode 6 bulan ke depan itu kira-kira mungkin cuma 1 mingguan. Besoknya mungkin begitu buka itu 1 jam aja udah 100 juta. Jadi amazing banget gitu. Inilah rezeki tanpa batas yang menjadi menjadi kekuatan kita. Terus satu lagi yang saya suka banget tuh Bu Ingkris. Saya melihat Bu Ingkris tuh sekarang makin imut-imut, makin cakep gitu. Terus kalau TikTokan sama Pak Juli itu kayak apa ya? Kayak orang muda yang lagi malu-malu gitu ya. Jadi kayak imut-imut banget. Tapi ilmunya tadi tuh penting banget itu yang mengatakan akan bergabung di dalam komunitas ini orang-orang yang makin berkualitas. Duh, itu kan luar biasa Pak. Image dulu kan kalau networking itu kan pernah saya bilang itu kayak ilmu menjual mimpi untuk para pemimpi, ketawa-ketawa, cingkrak-cingkrak apa seperti itu. Pak Juli enggak gitu. Itu kita basisnya tuh ilmu gitu. Dan kita beruntung sekali kelebihan Pak Juli apa-apa itu pakai buku. Bu Ingkris juga apa-apa itu pakai buku. Ada referensinya dan referensinya bukan referensi yang main-main gitu ya. Memang John Maxwell, Robin, pokoknya Robert T. Kiyosaki itu memang udah standarnya standar internasional gitu. Jadi beruntung kali bapak-bapak ibu semua termasuk saya, kita bayar 165.000 kemudian cuma konsumsi gitu, terus dapat uang miliaran, dapat ilmu coba. Kalau nggak sukses terlalu. Dan special thanks untuk Bu Rani, terima kasih atas kerjasamanya yang sangat baik. Asik banget gitu sama Bu Rani, mungkin udah karena betul, dan saya bersyukur Pak Juli, waktu Pak Juli menerangkan kepada saya tuh coba ya pasangkan sama Bu Rani, ini cocok ini gitu, nanti MC-nya bareng lagi gitu. Nah itu benar terbangun chemistry gitu. Ternyata ketika berpasangan dengan Bu Rani, Pak Juli itu punya maksud gitu. Jadi masing-masing orang itu dipasang-pasangkan itu juga punya maksud. Begitu telitinya Pak Juli gitu. Walaupun pertamanya kan kita nggak nyadar, ini ngapa nih, kayak mungkin kalau pikir awalnya itu kayak main Om Pimpa gitu aja, ternyata enggak tuh, ada behind the scan-nya gitu. Nah, Bu Tari, Ibu apa yang Ibu menggali tapi tanpa tahu tuh galiannya lebih bagus tuh hasil galiannya, apa yang nggak ngira? Kalau Bu Tari tadi kan lucu, saya tanyain, Bu Tari nanti saya ini apa gitu, kata Pak Juli biar mengalir aja. Tapi memang kan sosok pribadi Bu Tari kan memang sangat menginspirasi gitu. Dari saya masih belum apa-apa dia sudah high gitu ya. Kebangkitan dia, perjuangan dia itu tuh memang nggak apa-apa. Kalau mungkin saya juga ketemu kata kuncinya, kenapa saya nggak bisa nangis gitu. Mungkin karena perjuangan saya nggak seperti mereka gitu. Udah naik kapal kecil, kemudian harus menyeberang, dan saya ingat banget bagaimana Bu Tari menjelajah ke Sumatera Utara itu gitu. Jadi naik dia pernah katanya, nah saya baca status dia waktu itu, dia naik tanpa ditemani oleh mitranya. Bayangkan ke suatu daerah naik travel gitu, travel tanpa diinikan gitu. Nah semangat uletnya itu yang luar biasa. Tapi yang saya mau bilang, Bu Tari tertempah dengan keuletannya karena dia menghadapi tantangan yang begitu besar. Hati-hati dengan kita yang diberikan dengan kemudahan. Kan ini mudah nih, nonton, tinggal ini, kemudian di Zoom dikasih ini semua. Itu biasanya daya juang kita rendah. Begitu daya juang kita rendah, yang mudah tuh menjadi tidak gitu. Makanya rezeki Bu Tari itu jadi luar biasa gitu, karena ada daya juangnya gitu. Nah kita karena saking mudahnya bisa jadi kita tertipu dengan hal itu. Jadi kalau sekarang dengan segala kemudahan itu memang turutlah apa yang kata mentor. Kayak misalnya sekarang yang harus ikut Zoom meeting kan sudah di absen oleh sudah besar. Siapa yang hadir gitu kan udah di absen. Nah itu kan bentuk tempaan. Kenapa? Tempaan ini nanti insya Allah memang berat di awal. Ya, apalagi orang-orang di timur gitu. Ini kan sampai jam 12 berarti artinya hampir jam 12 di tempat lain gitu. Nah, tapi insya Allah nanti itu udah bersebati aja gitu. Bersebati itu udah kayak kayak kita ngendarain motor gitu ya, atau mobil, itu kan awalnya aja kita bingung-bingung gitu. Sudah itu udah gitu. Ini akan jadi kebutuhan. Gitu Pak Juli. Matur nuwun Bu Andin. Jadi Bu Andin sudah klub ya, baru 2 kali pertemuan ya.
Ya, bagaimana kalau 13 kali? Nah, jadi jangan protes lagi ya. SOP-nya mana? Aduh, wes. Makasih Bu Andin. Kecerdasan Ibu hari ini saya juga senang karena saya kalau ada semakin sulit lebih enak. Baik, menuju Pak Harun bentar dulu ya. Sabar dulu. Ada Mas Dewi enggak ya? Pak Ringga? Kalau tidak ada ya sudah. Nggak ada Pak, ada. Ada? Nggak ada. Oke, Mas Dewi tadi udah dari pagi soalnya ya. Baik. Sekarang Bu Fatiarani. Bulan itu udah tetap just tetap Pak Yuli saya gimana itu hebatnya. Tadi saya pagi komunikasi sebaiknya berani mengalir aja, nggak ada beban, makanya hari ini juga mengalir kan. Apa yang Ibu ambil hikmahnya di malam ini menggali Butari? Butari ya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Juli dan Bu Inkris dan semua teman-teman mitra miliarder. Hari ini saya senang banget karena senangnya yang saya kulik adalah Ibu Retno Suci Lestari, sahabat yang udah dari 2011. Jadi saya sedikit banyak tahu sejarahnya beliau gitu, walaupun nggak sampai detail-detail bagaimana perjuangannya Butari ke teman-teman gitu waktu membangun ininya. Tapi secara sekilas apa yang Bu Tari tampilkan waktu seminar bareng, waktu membangun timnya, kemudian diupload di media sosial, itu tuh udah melihat banget bagaimana seorang Bu Tari itu yang kadang kalau ketemu kita tuh tegasnya kelihatan banget gitu. Saya kan alon-alon saya kelakon gitu kadang ya, seorang Bu Tari set yang gesit banget, yang kalau kerja tuh detail gitu, di semuanya dicatat, sampai kalau ketemu sama Pak Juli, Bu Inggris dalam suatu pertemuan tuh yang bawa catatan tuh cuma Bu Tari doang gitu kan, yang lain-lain cuma ngedengerin gitu, katanya Bu Tari tuh dicatat gitu tuh. Jadi itu yang membuat saya senang banget malam ini karena mengingat kembali gitu ya, karena saya pengen banget teman-teman mitra yang hari ini hadir, yang hari ini baru bergabung 1 tahun 2 tahun bersama Armina Dedi itu bisa ngebandingin gitu loh Pak, ngebandingin bagaimana beratnya perjuangan leader-leader dulu seperti Bu Tari itu harus pokoknya lahir batin banget deh, kuat mental banget gitu untuk bisa membangun aset. Tapi sedangkan sekarang di Armina Dedi itu cuman yang penting sabar gitu kan, mau ikuti apa kata Pak Juli dengan 13 kurikulum yang sudah disiapkan itu udah enak banget deh gitu, udah ada banget untuk ngejalaninnya supaya bisa jadi miliarder. Terus kalau yang lain-lain, tadi saya sempat WA sama Mbak Andin, saya tanya Mbak Andin kok malam ini kalem banget sih, apa saya yang terlalu bawel? Iya Mbak Andin tuh udah mulai ini karena dari beberapa hari kemarin yang terasa lah gitu ya, sudah mulai terasa. Mungkin saya yang belum terasa nih, mesti lebih banyak belajar lagi. Kalau Bu Ikris, Pak Juli, yang saya senang itu dari ilmunya bagaimana percepatan potensi rezeki yang ini loh, kalau jalannya talking business talking itu potensinya sudah besar, modalnya kecil gitu, apalagi semuanya mulai dari A sampai Z semuanya di Suaranya kenapa ya ini ya? Miliarder gitu. Halo. Bunyi. Tapi jelas. Apa ini laptop? Ini ada orang lain ini. Oke, udah Iya berani. Pak, jadi seperti itu sih, saya senang banget, mudah-mudahan ke depannya makin ilmu-ilmunya makin bisa kita gali lebih banyak lagi dari teman-teman leader besar yang memang ini yang dibutuhkan sama mitra-mitra miliarder yang baru gabung gitu ya, supaya kekuatan mental pun mereka setiap Pak Juli bilang kan prosesnya harus dijalanin gitu kan, harus dibayar semua apa yang harus kita jalanin sebagai seorang calon leader besar gitu sih Pak. Makasih banyak Pak Juli. Bu Rani, ya. Sebenarnya di balik menampilkan sosok itu kan sebenarnya edifikasi. Edifikasi itu adalah senjata utama teman-teman untuk mengclosing. Nah, jadi kalau sudah mengenal Butari, teman-teman yang baru, oh Butari itu pejuang ini.
ketika mengedifikasi kan teman-teman closingnya gampang. Mau sosok lulusan SMA miliarder Bu Rani, ya kan? Sosok tukang cuci Pak Harun. Nah, itu kan ke situ. Dengan tampil ini kan ini. Menurut Ibu Rani gimana? Untuk meng-closing gampang nggak? Ini manajer Gampang yang sugih aja mau banget. masuk di sini. Gitu kan? Gimana? Iya benar. Apalagi buat mitra-mitra baru mungkin kan mereka belum ada hasilnya Pak, belum bisa memperlihatkan ini loh saya jalan ini kan biasanya mereka gajiannya belum begitu banyak, reward belum dapet gitu. Yang paling enak dulu kalau saya nih pribadi dulu setiap kali ada calon jamaah atau calon mitra yang pengen pembuktian, saya tinggal keluarin buku UKB dulu kan Pak. Bapak kan sudah siapkan dulu tuh buku UKB tuh. Ada Pak Juli di situ, ada Bu Ikris, ada teman-teman leader besar, bagaimana Bapak mengedifikasi leader-leader gitu. Dengan cara seperti ini Bapak tampilkan setiap udah beberapa hari ini kan ya, menampilkan Bu Ana, menampilkan Pak Harun, Bu Tari, terus mungkin nanti yang lain-lainnya gitu. Itu kan sudah Bapak mulai mempromosikan gitu, mempromosikan kami-kami ini supaya ini menjadi bukti. Ini loh bukti dari sebuah business networking gitu. Jadi di situ juga menguatkan kembali bahwa yang jadi miliarder itu nggak cuma leader atasnya. Yang jadi miliarder itu nggak cuma yang sudah asetnya sudah terbangun lama, tapi orang-orang baru pun ya sekarang pun yang pinter membangun asetnya gitu kan, cerdas, dia jalannya semua arahan mentornya, dia bisa pun diedifikasi oleh kita-kita di bawah. Kadang kan Bapak juga mengedifikasi saya. Saya mengedifikasi Bapak selaku mentor, Bapak pun balik mengedifikasi saya, itu udah jadi sebuah kekuatan yang saling menguatkan gitu antara mentor sama leadernya. Itu Pak Espel. Terima kasih, mohon maaf lahir batin kalau tadi ceracet-cacet. Wah, enggak, bagus banget Burani. Yes. Baik, Iya, Pak. kita menuju, makasih Burani. Iya, Pak. Menuju ke Madiun. Bapak sang miliarder dari Madiun, Pak Haji Harun Ar-Rasyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Yeah. Teman-teman semuanya. Madiun nggak hujan, Pak Harun? Alhamdulillah cerah secerah wajah saya, Pak. Mana Pak Harun hari ini sosok miliarder sudah mulai bermunculan dengan edukasi. Apa yang Bapak tangkap untuk senjata closingnya hari ini dan ilmunya dapat baru apa Pak Harun? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya awali dengan baca buku Pak ya. Kehidupan ajaib, dinamis yang penuh kasih sayang, hasrat, goiroh, dan kekuatan itu adalah inti dari bisnis networking. Kata-kata ini. Diulang lagi Pak Harun. Kehidupan yang ajaib, penuh keajaiban, dinamis yang penuh kasih sayang, hasrat, goiroh, dan kekuatan adalah inti sari dari bisnis networking. Jadi ini dalam banget ya. Ini yang menulis adalah James Lee Valentine. Ya. Jadi yang pasti hari ini yang nonton Putari tadi testimoni. Jadi ada dua cara melihat ya. Bisa melihat dari testimoninya, bisa melihat dari teorinya, bisa melihat dari energinya. Saya dari energinya aja Pak ya. Kalau di energi begini, harusnya kalau teman-teman yang kurang lebih 300 nonton ceritanya Putari, harusnya kita malu terhadap diri sendiri gitu Bapak. Ya, kadang-kala kita ini sudah merasa sudah berjuang mati-matian, saya sudah berjuang mati-matian, saya sudah berusaha untuk pol-polan. Setelah mendengarkan ceritanya Putari, kita ini belum apa-apanya. Makanya tadi kan saya ngomong sama Bu Ana, Ma, perasaan kita ini tukang cuci udah menderita banget gitu kan. Tapi setelah melihat Putari sampai sama sapi, saya belum pernah sama sapi. Terus naik kapal gitu ya, kapal yang bayangannya kematian. Saya kan cuma mau dimasukin penjara, kan mau kan, belum dimasukin penjara. Artinya saya membayangkan seorang wanita yang berjuang seperti itu. Jadi energi yang saya peroleh adalah kesimpulannya, teman-teman semuanya adalah, kalau melihat dari ceritanya Putari di bisnis Armina Daily ini sebenarnya saya katakan, ya mudah banget Pak itu, mudah banget, nggak perlu keluar uang biaya banyak, nggak perlu ninggalin keluarga, nggak perlu harus nyebrang laut, nggak perlu berhadapan dengan binatang, iya
kalau saat ini kan gampang banget, gampang banget, hanya tinggal duduk lihat acara begini saja gitu. Makanya harusnya melihat acara ini orang makin syukur gitu. Kalau makin syukur, ya kembali ke ayat ya, siapa yang bersyukur kan Allah akan lipat gandakan. Jadi hari ini permasalahan kita itu ya benar kata Bu Ani tadi, karena begitu mudahnya, jadi kita meremehkan. Jadi teman-teman hari ini kenapa belum berhasil? Khawatir saya karena tidak ada perjuangan di awal, jadi meremehkan. Makanya setuju kata Bapak tadi, yang sering mengeluh, lebih baik dikirim ke Pak, ke Nusa Kambangan. Kok Nusa Kambangan? Pak tadi bilang mana? Merapi dulu lah. Iya, Merapi dulu, ke Nusa Kambangan. Merapi dulu Pak, bener Pak. Atau kalau umroh itu harus naik ini Pak, ke Gua Hiro itu. Gua Hiro. Iya Pak. Ya. Kalau kita udah naik Gua Hiro itu udah tahu tilas itu kita malu. Jadi kayak kita malu sama Nabi. Ternyata apa yang kita lakukan itu belum. Makanya saya setuju Pak, kalau dibawa ke Gunung Merapi, tapi dari awal itu sudah diberitahu petugasnya untuk dengan pakai hati gitu. Itu saya bayangin ke rumah yang ada bangkai sapinya itu, kita 5 menit pejamin mata saja. Saya yakin orang akan mendengarkan suara bayi yang menangis, anak-anak yang teriak, seorang ibu minta tolong. Aduh, saya coba pejamin mata itu, suara itu akan kedengaran Pak. Mungkin disitulah kita akan tobat gitu ya. Jadi ilmu yang saya peroleh hari ini adalah ternyata setelah melihat ceritanya Putari, Armin Adeli itu sebenarnya kita diuntungkan mudah, dan kita sudah punya leader, mentor yang sudah melakukan pengalaman lebih dulu. Kita tidak harus seperti Putari dulu baru kita bergerak, kita cukup ngikutin saja. Terus keduanya dari Putari tadi ada yang menarik adalah ternyata walaupun Armin Adeli itu gampang, ternyata ketika Putari tidak merendahkan diri, itu pun ternyata di awal-awal kan sempat mohon maaf ya, sempat terseok-seok gitu. Karena Putari waktu itu merasa saya kan udah ahli jaringan. Nah ini penyakit. Makanya saya pernah membaca buku Pak. Jangan menawarin orang yang sudah berjaringan. Karena orang yang berjaringan itu rata-rata itu ngeyel, rata-rata sok bisa, dan biasanya itu ya karena pemain ya, jadi susah dikendalikan. Gitu. Makanya saya tuh kalau istilahnya mau orang, saya tanya dulu, kamu pemain jaringan nggak? Iya, kalau nggak udah nggak usah, pergilah kamu. Gitu. Karena orang jaringan itu rata-rata ngeyel. Saya udah punya mitra orang jaringan itu biasanya itu ngeyel dan biasanya nggak berhasil di sana itu. Kalau yang berhasil, karena kalau yang berhasil nggak mungkin pindah Pak. Orang yang berhasil itu seorang networker sejati itu nggak akan mungkin pindah. Kalau dia pindah berarti dia pemain. Nah, repotnya pemain masih ngeyel. Makanya saya repot kalau punya mitra bekasnya jaringan lain. Waduh, wah itu liar banget itu. Makanya lebih baik cari orang yang original. Nah, repotnya di Armin Adeli ini rata-rata orang jaringan sebelumnya gitu. Makanya kan ngeyel itu kan merasa hebat. Nah, ini ya untung Bapak yang jadi mentor gitu. Jadi Bapak termasuk orang hebat. Itu kalau orang biasa udah gak kuat Pak. Mengendalikan mantan-mantan jaringan yang ngeyelnya berjamaah gitu. Itu makanya saya bilang ya Bapak itu memang profesornya bisnis jaringan. Makanya saya melihat ini tanda-tanda katanya Bu Puspa tadi, memang ini tanda-tanda kebangkitan bisnis networking Pak. Yang networking selama ini tertindas, underestimate, dihina. Ini kayaknya Bapak ini yang diutus Allah untuk membangkitkan networking jaringan. Networking jaringan itu kan sebenarnya bahasa Islamnya kan bisnis ekonomi berjamaah toh Pak. Jadi kata-katanya kan sebenarnya bisnis ekonomi berjamaah. Kalau didalamin lagi gini Pak. Kalau selama ini kita beli produk sabun, odol, sampo itu kan maaf ya, untungnya kan larinya ke luar negeri Pak. Ke luar negeri itu. Kita cuma dapat produk. Nah kalau di bisnis Armin Adeli ini kalau terjadi Pak, kita beli produk kita kaya loh Pak. Mas saya bilang nanti orang kapitalis bisa kukut itu. Ini kalau ke dalam begitu. Nah sekarang saya beli odol, saya bisa kaya. Beli kopi kaya. Kemarin beli kopi mereka yang kaya. Kemarin beli susu mereka yang kaya. Sekarang saya belum susu tapi dapat gajian tiap hari. Nah inilah kalau Armin Adeli ini jaringan ini bangkit, saya yakin nanti cari orang miskin susah Pak. Kecuali orang-orang yang tidak bergabung gitu. Makanya nanti teman-teman yang hari ini main-main dengan Armin Adeli nggak serius, percaya sama saya, jenengan akan nyesel gitu, betul banget ya. Kemudian Bapak tadi kalau Bu Inkris saya suka tadi yang terakhir aja ya, walaupun telat waktu terakhir tadi tentang ratingnya closing itu loh Pak. Itu penting itu. Kalau buat kita sudah tahu ya, tapi untuk mitra baru itu banyak yang tidak tahu. Banyak mitra baru itu asik dengan door to door gitu. Sudah door to door, presentasi lagi. Ini kan salah. Ini kan kan cukup pinter menghadirkan,
sebenarnya Peter hadir menghadiri. Kalau usah presentasi, ini udah presentasi, door to door lagi, ya udah. Frustasi. Terjadi baru sekali siar langsung berhenti. Suksesnya enggak Butari, tapi mahnya kambuh. Sukses enggak opname 4 kali gitu kan. Karena salah gitu. Jadi hari ini iya. Jadi ternyata rating tertinggi adalah Tor gitu. Makanya teman-teman ya mau tidak mau suka nggak suka kalau mau sukses udah nggak usah door to door, lagian kan masih lockdown kan, masih dipakai. Lebih baik ya manfaatkan Tor malam sama pagi, terutama pagi Pak ya. Karena saya perhatikan kan kalau malam oke lah untuk leader besar untuk pendalaman gitu. Tapi justru yang pagi ini harus kita ramekan karena pagi itu adalah mesin closingnya. Jangan sampai pagi ini dianggap biasa, terus apa yang malam justru poinnya di malam. Kalau bisa pagi dan malam sama. Makanya saya ini buat saya pribadi mungkin saya akan hari ini mau absen. Iya, saya absen Pak. Iya, pagi harus. Banyak ya. Oh iya, sayang Teh karena mesin closingnya itu di pagi. Kalau malam ini kan sebenarnya kan ilmu pendalamannya, ini kan kuliahnya. Nah, kalau orang baru dimasukin ke malam, bingung dia. Bingung. Kalau orang kita seneng sih karena ilmunya memang bagus banget. Jadi pagi itu harus dioptimalkan karena itu memang mesin closing tertingginya adalah di terpagi gitu. Kemudian kalau dari Bapak ya jelas Bapak ilmunya Bapak yang saya simpulkan hari ini ada sama Pak, yaitu gemes gitu ya. Gemes Pak. Rezekinya Riminadil itu Masya Allah Pak, rezekinya itu rezeki nampak sama nggak nampak itu. Oke, kalau nampak kita bicara rezeki tanpa batas uang. Yang nggak nampak itu ya tadi komunitas miliarder berkah, ada nanti jogo miliarder camp. Ya tadi disampaikan, kita hanya bayar 165, dapat kuliah miliarder ini kan apa ada Pak di dunia manapun Pak. Ini harusnya kalau kuliah model ini bayarnya miliaran ini Pak. Ini kuliah yang ngajar langsung profesor loh, Profesor Juli Irmayanto itu. Jadi rezeki yang tidak nampak ini luar biasa. Yang nampak tanpa batas adalah ya tadi rezekinya ini saya bayangin kalau Bapak selalu menghentikan miliarder, kalau keyakinan saya nanti kok saya triliuner itu Pak. Iya, betul. Saya gini, hari ini kan baru perkenalan, introduction ya. Ini aja udah penghasilannya udah miliaran. Gimana nanti kalau sudah masuk masa maturasi gitu? Atau hari ini baru 2 tahun. Gimana nanti kalau 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan? Jangan-jangan uang itu jadi nggak penting loh Pak. Uang itu nanti mungkin uang saya jatuh 10 juta ya udah kamu 20 juta nggak sempat ngambil Pak, nggak sempat ngambil ya udah kamu aja. Nggak boleh sombong. Gemes. Ya, gemes gitu. Makanya saya khawatir teman-teman yang tidak serius jangan-jangan nggak paham marketing plan-nya gitu loh. Satu kemungkinan nggak paham. Udah nggak paham, nggak percaya adalah nggak paham. Keduanya adalah mungkin karena maaf plafonnya kecil gitu. Jadi maaf miskinnya terlalu lama gitu. Miskin yang sudah mendarah daging, temennya miskin lagi. Jadi dikasih duit itu nggak percaya gitu loh. Mohon maaf saya tidak menyinggung karena sekarang di desa itu sekarang ada laporan Pak. Namanya orang miskin baru Pak. Pendataan di kampung itu ada. Iya, pendataan RW. Jadi pendataan orang miskin. OMB. Kan OKB. Sekarang banyak ada orang miskin baru. Nah kalau kita kan miliarder baru, ini orang miskin baru. Tinggal teman-teman mau jadi apa? Miliarder baru atau miskin baru gitu aja. Ya ketika mungkin nggak dapat hidayah Pak. Jadi makanya saya bilang gemes ya Allah. Ada rezeki yang miliaran rupiah, sudah ada mentornya, sudah ada SOP-nya. Kemudian biayanya murah. Kalau ini dijalani, kita bisa haji furoda loh. Kita bisa naik Mercy loh. Kita bisa beli pesawat terbang loh. Kita bikin pesantren loh. Ya itu makanya saya bilang gemes. Jadi itu ilmu dari Bapak. Gemes. Terakhir Bapak, nyonsau kalau masih ada waktu, buat teman-teman yang hari ini masih belum yakin, coba besok pagi ambillah pohon ya. Ini ada pohon Pak. Ambillah pohon, taruh di meja, pandangin. Bisnis jaringan itu sama dengan pohon jaringan. Pohon itu nggak mungkin ditanam langsung tumbuh. Pasti ada prosesnya. Proses untuk menanam, proses memupuk, seperti yang Butari lakukan. Mupuk ini adalah training, mupuk ini adalah tor gitu. Ya kemudian memang pasti ada daun yang jatuh. Untuk apa? Mungkin ada mitra kita yang gugur. Anggap aja daun kering. Ya, karena apa? Pasti nanti Allah akan kirim daun yang baru. Ya, artinya Bu sekalian, nggak ada pohon sawit itu tanam pagi ini besok tumbuh enggak. Di awal yang nanam pohon sawit itu pasti ada yang namanya kerja keras di situ, ada pemupukan di situ, belum ketemu hama, belum ketemu ninja yang tinggal ngambil buahnya kan. Istilah kita kan kita sudah jadi diambilin sama mereka yang di luar tinggal ngambil metiknya. Itu adalah tantangan.
Ya, tapi kalau sudah panen, kayak sawit itu kalau udah panen, udah pasif income, Pak. Orang-orang yang sawit itu udah tinggal diem saja, nanti metok. Karena saya dulu pernah di Sumatera, tinggal panen. Makanya teman-teman coba malam hari ini berdiri di depan pohon, mungkin 1 jam, 2 jam lah ngobrol sama pohon. Ya mungkin di situ nanti dapat ilmu hikmahnya. Saya kira itu, Pak. Insya Allah kalau paham ilmu pohon, sebenarnya sama. Jadi proses sukses itu perlu proses, nggak ada yang instan, nggak ada yang dadakan. Seperti itu saya sampaikan, yang dadakan adalah tahu bulat. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Madura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Arun semakin sempurna, lucu, dagel. Nuhun Pak Arun ya. Besok ketemu yang gemar sama Pak Arun besok malam ya, malam Jumat. Ya, sama Mas Husnul. Oh, jangan sampai ketukar loh nanti wajahnya, nanti banyak yang bingung. Mana Pak Arun, mana Mas Raka. Makanya besok leader besar wajib hukumnya absen. Kalau nggak teko Mak Mais kasih kelupuk nih. 1000 lebih lah besok. Baik, kita sekarang sudah sampai jam 12 malam. Saya sampai belum makan dari tadi. Ini rekor nih. Duh, masih keluduk-keluduk. Udah tak kayak susu, tetap ngeleh ini. Baik, ini hari ini memang spesial untuk Butari. Saya bangga banget Butari, sisi perjuangannya muncul. Tapi kita akan dengar Butari hari ini apa ya? Apa seperti yang diharapkan penyampaiannya. Kalau belum pasti Butari nanti kita akan gali lagi dengan host yang beda. Hostnya Mas Kusnul mungkin pertanyaan beda. Nanti hostnya Bu Puspa. Pokoknya tayangan 70 kali itu awal Mas Raka. Nanti sampai masyarakat miliarder baru kita saya nunggu Mas Raka kok ini kok. Jangan lama-lama lah Pak. Enggak, kalau belum 70 kita tambah lagi tetepan. Monggo Butari, sang miliarder dari Tangerang hari ini. Keren Butari. Kalau acara hari ini sesuai, saya nggak ngarepin apa-apa sih Pak, jadi bagus aja gitu, bagus. Kalau cerita sih belum lengkap ya, belum dengan suami bagaimana buat ibu-ibu yang nggak disetujui suaminya kan gitu. Itu iya. belum melewati proses itu. Ada episode ketiga Butari, tenang. Oh ada. Ya tadi udah lengkap banget teman-teman. Ya saya sih cuma sekarang ini cuma bersyukur aja, bersyukur, jalanin, manut lah. Pak Juli tahu lah kalau saya sudah percaya sesuatu ya udah manut aja gitu. Udah manut, nemplok terus dan terus komunikasi. Tadi sama satu lagi yang rating itu ya, rating itu kan sebenarnya dibikin itu berdasarkan pengalaman gitu. Nah saya ingat banget itu rating itu Pak Juli yang kenapa nomor 2 dari bawah door to door, kemudian yang datang ke pertemuan, datang dadakan yang kata Bu Ingkris itu. Nah itu yang saya alamin. Setahun itu saya nggak daftar-daftar karena ketika itu saya dipresentasikan sama Pak Juli Bu Ingkris itu di acara keluarga. Jadi Pak Juli datang sama Bu Ingkris bawa leadernya lagi, terus bawa buku tabungan lah, bawa apa gitu ya. Nah itu yang saya langsung orang pertama yang keluar dari ruangan. Kita lagi acara keluarga kumpul-kumpul, tiba-tiba dia ada presentasi, ya pergi semua bubar gitu. Nah dengan artinya rating itu dibuat sudah ada pengalamannya, dibuat bukan karena apa sudah dialami oleh Pak Juli, Bu Ingkris, kita semua udah ngalamin gimana door to door itu jadi yang terakhir, bagaimana kalau yang sisipan orang masuk diselisipan gitu tanpa ada janjian itu. Nah itu yang Bu Ingkris bilang di pengajian diusir, itu saya sama Bu Ingkris tuh presentasi, belum selesai baru mau ngomong bahwa gitu ya, udah stop berhenti gitu, ganti sama yang produk lain. Jadi makanya sekarang itu jadi kalau saya harus presentasi di pengajian, udah mules banget perut saya. Enggak deh, pengalaman saya di pengajian tuh jelek banget gitu. Jadi udah ngalamin semua lah. Yang paling enak memang adalah berarti TOR itu tadi. Dulu TOR itu udah enak banget. Jadi makanya dilatih untuk bisa presentasi. Nah kalau saya paling nggak pernah door to door. Saya paling nggak pernah door to door. Door to door pertama sekali saya ditemenin Pak Juli Bu Ingkris juga dibabat habis oleh teman saya yang untung saya bawanya leader, kalau saya sendiri tuh udah kelenger tuh. Yang ditanyanya lah mengenai apa Pak Juli halal lah apalah, wah udah untung sama leader gitu kalau saya sendirian. Nah dulu pengalaman saya pertama saya nggak pernah bisa sendirian. Kalau orang sekarang berani-berani ya, belum pernah dengar ilmunya aja langsung bus gitu, langsung
datengin orang langsung nawarin gitu ya. Nah dulu saya nggak pernah berani itu. Sampai sekarang pun door to door saya nggak nyaman untuk melakukan itu gitu loh kalau door to door. Jadi kalau mau door to door saya sarankan nonton dulu, baru mau tanya apa silahkan. Kalau belum nonton nggak mau gitu, karena pertanyaannya pasti kemana-mana gitu. Dan yang kedua sih ilmu Bu Ingrid, saya ingat banget tadi, networking adalah membangun people, ya membangun manusia ya. Jadi ya pastinya nyarinya manusia gitu. Kenapa sih takut banget disuruh nyari orang atau menemukan orang? Kan namanya juga building people. Masa ya nyari sapi kayak saya gitu kan nggak ya gimana gitu. Kenapa harus takut harus cari orang atau ketemu orang, membina orang? Ya namanya juga building people gitu. Kalau kita nggak building people ya nggak jadi miliarder. Atau yang goib-goib gitu mungkin enggak. Memang karena berhubungan dengan manusia, membangun manusia, dan akan berkumpul manusia-manusia yang hebat tadi. Bu Ingrid bilang itu keren banget. Jadi bisnis boleh sama, marketing plan boleh sama, mentor sama leader yang bisa membedakannya. Tergantung mentor, bener. Kalau dulu kan kita dibilang semua usaha ini kita, bukan mentornya. Enggak, kalau sekarang bener mentornya. Bukan kitanya, yes. Tapi kalau nggak didampingi mentornya, ya bisa saya aja udah jago nih kata Harun, saya udah jago. Begitu masuk baru nyungsrep juga kan gitu. Lagi yang masih belum. Jadi karena udah pengalaman, udahlah ngikutin aja. Apa susahnya sih ngikutin Pak Juli juga ilmunya nggak susah-susah, nggak pernah marah lagi. Udah diikutin nggak pernah marah. Uang datang ke rumahnya juga dikasih makan gitu ya. Apa malah sih disangoni gitu. lagi ya. Pulang disangonin. Nah dikasih duit gitu. Teone makan mau datang lagi kan? Datang. Diongkosin kan gitu. Mau nggak ada baju juga dikasih baju di sananya gitu. Jadi apa sih yang menghalangi kita untuk manut sama mentor yang udah jelas-jelas kok ngomongnya gitu loh. Kalau buat saya ilmunya juga mahal banget karena semua hal bisa dengan detail disampaikan dan nggak usah pakai challenge. Mau ketemu Pak Juli nggak usah pakai challenge. Kalau tempat lain kan harus challenge ini, challenge itu. Mau ketemu yang tertinggi loh, gitu kan, challenge ini, challenge itu, harus menyelesaikan A, B, C. Kalau mau Pak Juli sih ibaratnya nggak, yang penting nyampe rumahnya aja ya udah diterima gitu loh. Nah makanya semoga Joglo cepat jadi Pak Juli, cepat ada programnya. Karena saya yakin banget itu yang kita tunggu-tunggu sekarang. Joglo Camp itu udah bikin penasaran banget ya. Nggak ada orang yang punya camp selain kita. Keren banget. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam nggak pakai tenda lagi. Keren. Ada kolam renangnya gitu ya buat mandi bersama. Nanti keren banget lah, kita udah ke sana, keren banget, dan udah mulai dibuat kurikulumnya. Itu kayak udah sekolah pesantren kan artinya gitu Pak, pesantren kilat. Jogja Camp itu kan kayak pesantren kilat, jadi pesantren miliarder. Gitu aja sih Pak Juli. Saya senang banget hari ini, terima kasih. Pokoknya apapun itu hanya rasa syukur lah berada di sini. Rasa syukur ada di komunitas miliarder berkah ini ya, membuat saya jadi lebih hidup aja gitu, lebih hidup, lebih semangat lagi, dan tambah yakin lagi. Pol-pol aja selalu pol, yang penting pol-polan aja deh gitu. Kalau memang sudah pol sama leader besarnya, ikutin leader besarnya. Sama Pak Juli ikutin aja, tinggal ikut-ikut aja kok. Kan miliarder itu menular ya Pak Juli ya. Jadi deket-deket Pak Juli jadi miliarder, deket-deket Pak Harun juga jadi miliarder. Amin. Gitu. Tapi lebih cepat deket Pak Juli. Iya. Ini intinya apa Mbo? Pokoknya kita Pak Juli terima kasih banyak buat teman-teman. Duit ditambahin kan itu sebentar ya. Iya, itu apa enak apa nggak enaknya sih? Nggak ada loh mentor yang ngasih duit. Iya, gede lagi. Gede lagi tuh. Kemarin itu yang di Joglo maksudnya kan kita bagi, ternyata kesebar, ya udah, pohon yang duluan. Oh iya. Dia duit hijau, Pak. Oh iya, satu lagi saya belajar ini Pak Juli kemarin. Mungkin teman-teman yang ngelihatnya secara ini, yang keris bisa berdiri gitu loh Pak, gitu. Tadinya kan rasanya kok mistik banget gitu ya, pakai ada ilmunya gitu. Ternyata ketika kemarin saya itu nggak pakai ilmu sih, saya bisa loh berdiriin keris. Saya sakti loh. Kerisnya udah bisa berdiri, 2 jenis keris yang berat. Nah, ternyata itu hanya ilmu kefokusan, kepasrahan lah intinya, lebih pada kepasrahan. Jadi dan juga nggak kita fokus untuk bisa berdiri. Artinya kalau itu kayaknya gini, menghilangkan nafsu. Artinya kalau kita nafsu untuk bikin keris itu berdiri, dia nggak akan mau berdiri.
Jadi ya lebih pada lost aja, nggak ada rasa, nggak ada apa ya, dia akan berdiri sendiri gitu. Jadi buat teman-teman yang belum ngerasain mendiriin keris, Pak Harun belum berdiriin ya, belum lihat ya saya. Nah itu ternyata, dan nggak bisa, maksudnya sekali udah nih, terus ketika nyoba lagi, kan rasanya udah gue udah lebih bisa nih gitu ya. Ternyata begitu nyoba lagi, kok nggak segampang itu gitu. Jadi, nah herannya Pak Juli bisa diri ini dengan cepat gitu. Artinya kan sudah terkontrol ya, ego dirinya, kesombongannya itu udah terkontrol semua, udah cooling down berarti. Kalau kita kan begitu sekali aja udah bangganya minta ampun. Begitu sekali lagi udah nggak bisa sama sekali berdiri. Nah, itu Bu Rani udah ngalamin tuh. Bu Rani aja nggak fokus karena Pak Suhaimi udah di mobil. Bu Rani harus diriin. Nah, udah nggak fokus iya, ada Bu Rani berdiri-berdiri. ya. Iya. Bu Rani nggak berdiri-berdiri tuh karena dia takut ditinggal Pak Suhaimi. Iya. Ya, itu sih ilmu lagi bagus sih Pak, itu dijadikan dijadikan momen salah satu tantangan untuk di Jogja Camp. Ya, jadi kalau di MR kan kita jatuhin bolam. Ya. Nah, nanti kita baru nyari judul HPS namanya. Nah, mana rezeki. Menjatuhkan bola kalau kita mendirikan keris. Jadi orang ngomong sirip musik udah hilang semua nanti. Nanti malah ada hubungannya jadi sama red kopi kan? Gimana Pak? Dioles dulu. Keren Butari. Kalau nggak lulus ya udah berarti nggak fokus ya kan. Nanti ada sertifikatnya kita. Nanti Butari bikin piagamnya deh. Setuju. Ya, Jogja Camp. Jogja Camp. Ini ada yang tercepat nanti tanggal 12 sama 89 ya. Sabtu. Nanti tunggu Pak Ringga baru bikin buku. Baik buat sekalian, ini memecahkan rekor. Hari ini memang topiknya terkeren, bintangnya keren semuanya. Bu Rani, Bu Tari, Bu Andin, kemudian para tadi pagi juga keren-keren. Hari ini memang topiknya nggak mudah. Dan hari ini terima kasih buat sekalian. Ada 300 lebih yang tadi ikut di acara evaluasi. Karena untuk sukses ada 3 huruf, planning, doing, controlling. Tadi Bapak udah doing, controllingnya di sini ini. Ya, kembali kalau Bapak, siapa yang hari ini pengen dapat 1 miliar per bulan, katakan saya. Saya. Kami tunggu. Kalau ringkasannya nggak bisa, hikmahnya apa, yang mau berubah apa yang penting. Jadi itu penting, nggak usah panjang-panjang kok. Bapak Ibu tulis di grup, itu yang baca paling saya. Teman-teman kadang-kadang nggak baca. Saya baca kalau cepet, oh ini yang panjang. Kalau panjang biasanya langsung tak telepon. Yang pendek udah lewat aja. Jadi yang pengen ditelepon dari 300 orang ini silahkan sepanjang mungkin. Tapi jangan copy paste ya. Jadi cara juga kalau Bapak nggak punya ide, misalnya Mas Kustum bikin tulisan, coba rasakan ngetiknya itu berapa lama, itu yang penting. Itu juga ilmu. Karena ilmu itu kelakoni kanti laku. Ilmu dilakoni. Kalau nggak dilakoni namanya jarkoni. Isa ujar, isa ngelakoni. Jadi cara tercepat online-nya adalah Bapak Ibu memberi ilmu hebatnya apa. Kalau nggak bisa nulis, apa? Pakai suara juga boleh. Hari ini saya dapat ini, boleh. Kalau nggak bisa nulis, nggak bisa ngomong, terus apa? Dalam hati. Kalau nggak bisa ngomong, ya udah ke kuburan, udah selesai. Ya toh. Itu saja, terima kasih atas semuanya. Ya, saya pengen cek sebentar. Aduh ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Sirin, Bu Masih Dramayanti, Armada, Bu Yayu, Pak Arif, kemudian Bu Eni, Nur Aini, Bu Endang dari tadi, Bu Susi. Ya Allah, Bu Rini, Pak Nyoman Arif. Oh, Pak Nyoman kok tadi nggak bicara ya, lupa ya. Besok aja Pak Nyoman ya, sudah jam 12. Ini pulsanya udah mau habis teman-teman nih, Bu Ratih, Pak Muhajirin, aduh, Bu Rona, Bu Febi, Bu Sri Hermiati, Bu Linda, Novian, Lovi, Bu Sonya, Bu Dia, Bu Dwi, Bu Nona, Bu Susilo, Pak Eko, dan semuanya. Baik, terima kasih atas semuanya yang nggak sebut satu persatu karena keterbatasan waktu, Bu Rani. Kepada Pak Ringga Pandanu yang baru menyiapkan buku Ngelembur 7 hari. Semoga sehat Pak Ringga. Saya serahkan pada Menir Sakti 13. Mohon maaf terlalu lama Pak Ringga.
Nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih Pak Juli, teman-teman. Ya, sebagaimana penutup, agenda kita besok adalah satu tunggal di acara malam, sebagaimana biasanya. Dan tadi sudah Pak Juli umumkan, besok malam Mentor Miliarder bersama Pak Harun Ar-Rasyid dan Mas Husnul ya, yang jadi host untuk mengulik. Berarti besok masih Bu Haida ya Pak? Kayaknya gitu. Ya, nanti kita tunggu ininya. Kalau nggak salah Bapak kemarin mengusulkan mental block keuangan. Boleh. Oke. Karena ditunggu Pak Harun, ya udah ikuti Pak Harun lah. Ya Pak. Oke, jadi agenda kita tunggal. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih efektif lagi untuk terus mengembangkan materi ke-58 ya besok. MBM ya, mental block miliarder namanya ya. Oh iya, mental block miliarder. Baik teman-teman, karena waktu juga sudah hampir 11:30. Terima kasih atas kehadirannya Bu Tari, 2 jam ya. Bu Andin yang sudah memberikan ilmu yang luar biasa hari ini, sharing ilmu, dan tentunya teman-teman sekalian yang sudah hadir, 242 yang bertahan sampai malam ini. Mudah-mudahan Allah muliakan, Allah bahagiakan, dan kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memuliakan kita semua, bahagia kita semua. Dari Yogyakarta, Ringga Pandanu, salam miliarder, sukses, sehat. Saya berkah. Allahu Akbar. Terima kasih Bapak. Nggih, matur